pertama kita beri persilahkan kepada Mas Fardan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Yang saya hormati Mbak Zita, Mbak Galih, dan rekan-rekan lainnya dari Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, saya Fardan. Saat ini diamanahkan gitu ya untuk memimpin stream CSR di Tokopedia as a senior associate. Dan kalau di Tokopedia namanya agak sedikit unik gitu, kita nambahin ada CSR and social impact, teman-teman. Nah, kenapa? Nanti akan kita ceritain gitu ya. Terus senang banget hari ini bisa, makasih banyak untuk sudah diundang di acara ini buat sharing. Cuma tadi ya gitu, mungkin jatuhnya lebih ke sharing, karena nanti bakal lebih banyak membahas dari refleksiku pribadi gitu. Ketika memang menjalani profesi sebagai CSR di perusahaan yang rata-rata sebenarnya masih muda gitu ya, menjalankan program CSR-nya. Terus juga selamat sore teman-teman yang peserta yang sudah gabung. Semoga masih tetap semangat ya, meskipun sudah lama banget mungkin kuliah atau beraktivitas dari rumah. Sama gitu ya, aku juga udah setahun dari Maret gitu ya, start dari Februari tahun lalu gitu ya, aku dan teman-teman di Tokopedia kita full 100% WFH. Jadi sampai sekarang memang belum kembali ke kantor, sudah mulai rindu gitu ya. Dan pastinya mau info juga ke teman-teman kalau misalnya CSR kita itu ada di bawah tim namanya Departemen Corporate Communication. So yang kita kerjain memang selain daripada mengelola program dan inisiatif sosial, tetapi kita juga jadi storyteller gitu. Kita menyampaikan dan mengkomunikasikan program-program CSR dengan tujuan apa? Supaya bisa menginspirasi dan melibatkan lebih banyak orang gitu dalam aksi kebaikan. Sebenarnya tujuannya lebih ke sana gitu. Terus saat ini di Tokopedia, kalau teman-teman mungkin tahu Tokopedia bisa jual beli online gitu ya. Tapi sekarang sebutannya bukan marketplace lagi, kita sudah masuknya perusahaan teknologi. Kenapa? Karena di Tokopedia sudah banyak yang bisa dilakukan gitu ya, beli pulsa gitu ya, atau mau bayar biaya SPP. Aku nggak tahu kalau UGM sudah kerjasama atau belum gitu kan. Cuma itu sudah bisa dilakukan di aplikasi Tokopedia gitu, dan bahkan sampai membantu untuk memberikan akses ke warung-warung supaya mereka bisa ngestok barangnya online gitu dari warung tanpa harus keluar rumah. Itu aja mungkin dari aku. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga hari ini yang sharingnya bisa berjalan dengan lancar dan bisalah teman-teman petik 1-2 hal gitu ya yang sesuai supaya nanti teman-teman bisa lulus nggak hanya jadi sarjana yang cerdas, tetapi juga sarjana yang siap untuk beraksi di sektor industri atau profesional. Terima kasih, Laila. Oke, terima kasih Mas Fardan. Nah, ini Tokopedia nih palu gak ada ya Mas ya? Apa lu butuh gue ada gitu. Nah, oke, terima kasih. Next kita bakal ke Mbak Galih. Silakan Mbak Galih untuk sambutannya. Terima kasih Laila. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat sore Mas Kris, Mbak Zita, Mas Fardan, dan juga teman-teman yang sudah bergabung. Semoga semua sehat selalu. Senang sekali saya kemarin diundang begitu dengan Kapsra untuk mengisi diskusi santai pada sore hari ini. Saya tertarik sekali gitu. Sepertinya saya akan banyak belajar ini dengan Mas Fardan gitu. Karena kan memang kalau kita lebih banyak di universitas kan belajar terkait teori, terus kemudian kita juga melihat hal-halnya mungkin tidak secara langsung, tetapi kita bisa belajar dari Mas Fardan yang kemudian secara langsung terjun, kemudian tahu apa namanya kelebihan, kelemahannya, apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan dan seterusnya. Jadi senang sekali bisa nanti belajar dengan Mas Fardan dan juga belajar dengan teman-teman bersama. Jadi ya, begitu aja kali ya, nanti kita sambung di sesi diskusi supaya tidak terlalu sore nanti. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Galih. Ini kita belajarnya kayak perkuliahan apa enggak nih Mbak? Kan kalau kuliah nih takut gitu, nanti gimana ya gitu. Santai aja gitu ya Mbak kita. Santai aja kalau sore ini ya, beda kalau sama kuliah kan. Oke, makasih Mbak Galih, Mas Fardan, dan juga Mbak Zita. Nah, kita next kita bakal ke acara yang paling ditunggu-tunggu nih. Oh, sebelumnya Mbak Zita ini melambaikan tangan mau menyampaikan sesuatu? Oke, applause.
Ya, next kita ke acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sharing session dari kedua pembicara kita. Nah, pertama kita bisa mendengarkan sharing dari Mas Fardan sebagai CSR di Tokopedia. Nah, kita nih temanya di AADC ini kan corporate sebagai untuk masa depan gitu. Nah, boleh dong disampaikan Mas Fardan tentang tanggapannya untuk menanggapi tema itu sendiri gitu. Silakan. Oke, jadi kalau terkait ini udah masuk materi atau masih menanggapi, Lela? Boleh udah masuk materi, nanti sekalian ditanggapi gitu, Mas. Oh gitu. Oke. Presentasinya berarti boleh dibantu teman-teman. Oke, selamat sore teman-teman. Gitu ya. Tadi udah sambutan, mungkin introduce-nya sedikit aja. Hari ini gitu ya, aku mau sharing lebih kepada nih temanya gitu ya, nurturing CSR approach in a growing company. Kenapa aku angkat tema ini? Karena sebenarnya kalau dilihat dari pengalamanku di CSR gitu ya, awalnya mungkin sempat gabung di salah satu perusahaan BUMN, terus juga gabung di salah satu perusahaan private, dan alhasil sekarang di tech company. Tiga-tiganya tuh perusahaannya baru mulai, teman-teman. Baru banget memulai CSR-nya, masih sangat muda gitu. Bahkan pas gabung di Tokopedia, itu pas aku gabung ya disitulah CSR baru dibentuk. So that's why aku ngangkat tema ini yang mungkin akan sedikit berbeda gitu ya kalau bahasannya dengan teman-teman CSR yang mungkin perusahaannya sudah berdiri puluhan tahun atau bahkan ratusan, ada yang mau 80 hampir 100 tahun gitu. Salam kenal lagi, Fardan dari CSR and Social Impact, Senior Associate. Oke, boleh di next, teman-teman. Iya, wah ini mandatory slides nih, teman-teman. Jadi sedikit lagi ya menceritakan Tokopedia. Jadi kita emang salah satu perusahaan teknologi di Indonesia, dari Indonesia, dan untuk Indonesia tentu saja visi kita untuk build super ecosystem di mana teman-teman bisa memulai dan mencari apapun melalui aplikasi dan platform kita. Nah, dari visi itu kita turunkan ke dalam misi, yaitu demokratisasi and empower commerce through technology for everyone and everywhere. Nah, dari visi misi ini kita juga translate nantinya ke dalam bentuk CSR seperti apa sih yang dikerjakan oleh Tokopedia. Boleh next. Nah, per Juni 2020, ini data terakhir yang kita kumpulkan, sudah ada lebih dari 6.000 nakama. Nah, kalau ada yang nonton One Piece nih, mungkin tahu gitu ya, nakama itu apa. Jadi nakama dalam bahasa Jepang itu artinya teman atau keluarga. Ini sebutan kita untuk menyebut sesama rekan karyawan. Jadi sudah ada lebih dari 6.000 karyawan di Tokopedia dengan pengguna aktif bulanan yang lebih dari 100 juta gitu kan. Kita sudah menjangkau 99% kecamatan dan pastinya sudah terlisting lebih dari 550 juta produk yang dikelola oleh lebih dari 11 juta merchant di Tokopedia. Dan fakta yang menarik lagi, riset dari LPM FEB UI, dan ternyata 86,5% diantaranya dari merchant-merchant di Tokopedia itu mereka adalah first time entrepreneur. Jadi mereka yang baru memulai bisnisnya gitu ya, mereka langsung tuh mencoba untuk berbisnis secara online. Kenapa? Karena memang mereka nggak harus buka toko dulu gitu ya, tapi mereka bisa dari situ mencoba melihat seberapa besar produknya bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kalau impact-nya sudah seperti ini gitu kan, pertanyaannya, atau bahkan terakhir ada informasi kalau kita sudah hampir lebih dari 1% perekonomian di Indonesia itu terjadi di aplikasi Tokopedia, teman-teman. Gitu. Jadi kebayang ya seberapa masifnya impact yang dihasilkan dari bisnis ini. Nah, cuman terus ketika aku dulu interview gitu kan, sebenarnya aku bingung gitu ketika dapat tawaran, oke, untuk kerja di CSR and Social Impact, waktu itu via LinkedIn gitu kan ditawarin, aku bingung gitu. Sebenarnya Tokopedia is already social. Terus CSR-nya ngapain gitu, apalagi mau nambah ke social impact. Ternyata yang kita kerjain itu adalah alhasil ketika gabung aku menemukan dan mencari gitu ya, riset dan mendalami, ternyata yang kita lakukan adalah expanding our impact. Ke siapa? Ke komunitas yang jatuhnya lebih vulnerable, lebih rentan.
yang mana ini kan butuh expertise khusus ya teman-teman, butuh pengetahuan khusus gitu ya, nggak bisa sembarangan tuh bikin-bikin atau kelola program sosial karena amanahnya cukup tinggi dan yang nggak kalah penting akuntabilitasnya gitu. So that's why aku baru di quarter ini kita develop lagi our pillars, bisa di next, kita define our CSR itu melalui skema ini. Oke, jadi nama payung besar itu adalah Tokopedia Bersama. Singkatannya bersama itu beraksi untuk sesama. Kita fokus, ini kayaknya slide-nya agak kepotong nih. Teman-teman, mungkin sambil proses ya aku jelasin, nanti boleh dari aku aja nggak yang sharing screen-nya kira-kira. Minta akses ke host ya. Kayaknya kepotong nih kalau di versi teman-teman. Jadi di Tokopedia Bersama itu kita fokus ada di 5 pilar, ada di education and technology. Yang pertama, karena kita perusahaan teknologi dan pastinya mungkin membantu lebih banyak orang supaya kita balancing adaptasi teknologi dengan membantu mereka supaya bisa mengakses the quality of education gitu. Dan yang kedua yang pasti pilar yang gak kalah penting itu people with disabilities, karena kita melihat banyak banget potensi dari teman-teman difabel gitu ya, yang mana kita bisa libatkan dan kita dorong untuk lebih terlibat sebagai pelaku usaha ekonomi produktif terutama, ataupun mereka bisa terampil gitu ya, berfungsi secara sosial dengan bekerja dan sebagainya. Yang ketiga pilarnya ada di women empowerment, itu banyak beragam program, bahkan ada satu cerita gitu kenapa kita ngangkat women. Dulu ketika kejadian bencana alam, kalau nggak salah tsunami di Selat Sunda, di sana kan mayoritas mata pencariannya adalah nelayan gitu ya, warga di sana para kepala keluarganya laki-laki, kelompok ayah. Nah, ternyata ketika tsunami itu menyerang gitu ya di wilayah tersebut, para nelayan ini kan pasti trauma ya, belum bisa kembali melaut segera. Terus ternyata kita menemukan bahwasanya yang mempertahankan perekonomian keluarga itu ada di kelompok perempuan gitu. That's why, dan kenapa kita melihat juga di UMKM kita banyak banget digerakkan oleh kelompok perempuan. So kita fokus banget juga di pilar yang ini. Dan yang keempat, disaster survivor. Itu kenapa? Karena reach-nya Tokopedia gitu ya. Mungkin kalau ada perusahaan yang punya site, punya ring 1 gitu kan. Tapi kalau Tokopedia, ringnya apa nih? Ringnya adalah satu Indonesia gitu, dari Sabang sampai Merauke. So that's why kalau misalnya ada kejadian bencana, kita berharap bisa jadi mitra gitu ya untuk build resilience dan enabling the survivors to get back on their feet. Dan yang kelima ini baru banget kita mulai angkat dan fokus di isu environment, mungkin lebih ke environmental protection dan juga conservation. Dari 5 pilar ini kita turunkan ke beragam jenis program gitu ya, yang intinya ada yang sifatnya volunteering, ada yang long term empowerment projects gitu ya, ada yang talk show juga supaya kita bisa build awareness, atau bahkan kenapa Tokopedia disebut CSR and Social Impact, karena memang kita nggak hanya mengelola dana internal dari budgetnya CSR perusahaan aja teman-teman, tetapi ada juga social fund, ada donasi dari pengguna kita. Jadi Tokopedia sebagai donation channel, kita mewadahi atau memfasilitasi teman-teman organisasi sosial yang punya banyak banget program keren gitu ya, social movement, tapi mungkin susah nih dapat akses pendanaan. Nah, that's why kita buka fitur donasi. Kalau teman-teman belanja gitu ya, nanti ada tuh kolom ketika di check out mau donasi 5.000 tambahan gitu ya untuk isu-isu tertentu, yang itu kita bekerja sama dengan organisasi sosial yang pasti sudah memiliki lisensi pengumpulan uang dan barang dari Kementerian Sosial gitu teman-teman. Nah, kalau impact kita, oke, mohon izin boleh share screen-nya dari aku aja nggak teman-teman? Oke, mohon izin ya, kayak kelihatan nih. Sip. Oke. Nah, per 2020 apa aja sih yang dampak yang kita yang sudah dihasilkan gitu ya dari program CSR and Social Impact? Karena memang di 2020 itu fokusnya lebih banyak di pandemi, teman-teman. Jadi program-programnya menyasar ke sana, fokusnya lebih ke sana, paling top priority-nya banget. Dan selama fiscal year 2020 kita menjangkau kurang lebih 112.000 beneficiaries di berbagai jenis program, dan kita udah reach 33 provinsi di Indonesia dan kerjasama dengan 31 social organization. Bentuk impact-nya apa? Pastinya ketika pandemi yang top priority-nya kemarin adalah kita mendampingi para nakes dan juga fasilitas kesehatan gitu teman-teman.
Jadi kita giving donation untuk dalam bentuk PPE atau APD, terus juga beragam jutaan medical equipment, dan yang pasti nggak kalah penting juga kita menyediakan akses pangan untuk masyarakat yang terdampak ketika COVID. Nah, tidak hanya itu, kalau teman-teman tahu Tokopedia kan ruhnya salah satunya adalah di UMKM ya, karena bisnisnya marketplace itu sangat digerakkan oleh kelompok UMKM, so kita ngedampingin banget lebih dari 2.400 gitu, micro and small entrepreneurs dari low social and economic backgrounds, supaya mereka bisa tetap survive and transform dari bisnis online gitu ketika pandemi. Karena kita lihat meskipun mereka terdampak, tetapi sebenarnya ada peluang juga gitu ya untuk membuka dan mengekspansi bisnisnya mereka secara online gitu, karena banyak masyarakat yang transisi untuk belanja secara online, dan pastinya beberapa di antaranya juga kita dampingi, kita equip dengan capital aid gitu. Nah, cuma kalau teman-teman nanya, kok angkanya segini Kak Fardan gitu ya. Sebenarnya kita udah punya, jadi di Tokopedia itu aksi social impact-nya itu sudah punya timnya masing-masing, teman-teman. Yang ngerjain dan memberdayakan UMKM itu ada namanya merchant development. Udah tuh satu tim sendiri, gede. Terus ketika kita mau bahas gimana supaya akses literasi gitu ya, membantu peningkatan literasi terhadap digital, itu ada satu sendiri namanya Tokopedia Academy. Nah, jadi aku tuh mengerjakan sesuatu yang expanding gitu, yang belum terjangkau oleh inisiatif yang kita lihat itu udah utamanya banget dampak sosial yang dimiliki Tokopedia gitu. Tapi kita kerja bareng sama beragam tim tersebut. Gitu, mungkin boleh ya, nah ini karena aku cepet aja kali ya, karena waktunya juga nggak banyak. Sebenarnya banyak banget gitu yang ngedefine CSR gitu. Mungkin nanti Mbak Gali bisa nambahkan gitu ya, yang lebih mantep lagi teorinya dan konsepnya. Cuma kalau aku sendiri jujur ketika dulu mahasiswa dan transisi menjadi profesional, itu bingung banget, karena banyak banget istilahnya. Social Impact Management, ComDev, Empowerment, Corporate Citizenship gitu kan, Sustainability gitu. TJSL kalau di Kementerian BUMN dulunya namanya PKBL. Dan mungkin ada juga yang menyebutnya Social Investment gitu. Nah, tapi kalau dari aku pribadi melihatnya bahwasanya sebenarnya there is no universal definition, teman-teman, terkait CSR. Jadi nggak ada kesepakatan yang secara universal satu dunia menyebut CSR itu apa sih gitu. Kalau dari aku ya. Nah, itu sebenarnya sangat bergantung dengan setiap entitas tuh gimana cara dia ngedefine-nya. Dia melakukan suatu inisiatif, dia ngelakuin satu aksi sosial maupun lingkungan, ya mungkin dia bisa ngedefine itu sebagai CSR gitu, as long as memang tujuannya adalah untuk orang lain gitu, bukan untuk dikembalikan utamanya untuk perusahaan gitu. Cuma ya CSR ini kan berkembang ya konsepnya gitu ya, kalau teman-teman pernah dengar ada creating shared value, circular economy, itu banyak banget. Cuma daripada bingung, kalau saya pilihnya senangnya yang ini teman-teman, satu definisi ini dari World Business Council of Sustainable Development. Gitu, aku mengacunya ke sini. Jadi CSR is a business commitment to contribute to sustainable economic development. Kita kerja bareng employees, the local community and society at large to improve their quality of life. Dan kalau in smaller scope-nya, gampangnya kalau aku, intinya CSR itu ketika si bisnis commit buat doing good. Itu mudah bisa kita define as a CSR gitu loh. Mungkin kalau secara dalam konsepnya atau teori harus ada prinsip A, B, C, D, F, G gitu. Tapi pada dasarnya dengan banyaknya prinsip dan dengan banyaknya konsep gitu ya yang ditekankan kepada para praktisi, alhasil itu malah mendorong mereka malah makin takut buat ngerjain CSR. Itu yang terjadi di lapangan. Jadi kayak terlalu berat nih gitu kalau ngeliat program CSR tuh bawaannya budget, duitnya gede gitu ya, butuh banyak orang. Wah, udah ketakutan duluan tuh para perusahaan terutama swasta gitu yang baru mulai growing. Jadi ya itulah misinya teman-teman praktisi buat menyampaikan bahwa ini ada importance-nya loh dari mengerjakan CSR gitu. Dan aku simple aja kalau dibilang CSR itu intinya collective effort on creating social programs and initiative and building relationship with stakeholders. Stakeholdersnya siapa? Ya pemangku kepentingannya banyak, bisa publik, government gitu ya, media atau asosiasi dan sebagainya gitu. Jadi itu sangat penting untuk kita pahami bersama kalau misalnya ya CSR kalau menurut aku yang ideal tuh apa yang sesuai dan dengan kemampuan dan juga define-nya dari setiap perusahaan gitu. Nah, tapi kalau misalnya mau dibagi-bagi gitu ya, aku paling senang pakai Kotler and Lee. Dia kalau nggak salah ada 6 jenis ini gitu ya. Yang ini jadi landasannya aku banget ketika mau bikin program CSR.
gitu. Beragam, aku juga mungkin teman-teman nanti bisa dibahas lagi sama Mbak Gali. Tapi yang pengen aku tekankan di sini bahwasanya program CSR itu jenisnya beragam, nggak hanya community development gitu. Kalau aku dulu ketika kuliah, memang tools-nya tuh wah mantep deh dikasih gitu ya, intervensi sosial di bidang apa gitu ya, and then banyak banget tools-tools Komdev, dan ternyata pas aku masuk kerja, oke, Komdev itu just one part of their CSR program. Itu banyak banget, ada yang involving merchant, ada yang donasi, ada yang employee volunteering gitu kan, atau bahkan ada yang sesimpel cuman ya direct donation aja gitu, ngasih sembako gitu yang kita lihat, kok ngapain sih ngasih sembako, dan ternyata pas aku gabung, oh make sense gitu. Ada alasan reason behind di belakang itu gitu. Itu yang mungkin aku mau share kali ini. Ini trennya di private sector. Aku ngelihat pada akhirnya, oh ini sangat tergantung gitu dengan jenis perusahaannya. Kalau misalnya di oil mining, agriculture, and property, mereka fokusnya di license to operate. Mereka punya ring satu, mungkin itu prioritasnya mereka. So that's why they are doing community development. And then mereka ngejar banget yang namanya proper green ranking apapun itu jenisnya, mungkin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu benar-benar apa ya? Jadi programnya nuansanya seperti itu gitu. Bahkan ada pernah dengar ada perusahaan yang dia sebelum masuk ke Indonesia, ini dari PMA, penanaman modal asing, dia 2 tahun ngerjain CSR dulu. Perusahaannya belum nanam site, tapi dia CSR dulu 2 tahun, baru perusahaannya bangun site di Indonesia. And then kalau di FMCG, dia lebih kepada dari hulu ke hilir gitu ya, dilihat ada eksternalitas apa, ada dampak negatif apa gitu ya, yang mereka harus kelola, sampai mungkin muncul istilah-istilah circular economy, creating shared value gitu ya, atau mungkin sesimpel dari produk mereka, ini gimana nih supaya sustainable gitu ya, tidak merusak lingkungan dan sebagainya. Itu fokusnya mereka. BUMN mungkin udah ada arahannya sejenis gitu ya, cuman yang aku lihat banyak banget BUMN tuh seneng ngelakuin namanya foster village, desa binaan. Nah agak beda tuh nuansanya kalau di banking. Kalau di banking biasanya programnya berusaha untuk expanding nasabahnya mereka, target marketnya mereka, and then kayak atau ngelaksanain CSR yang sifatnya internal. Jadi banking contohnya programnya bankir cilik gitu. Terus jadi dari kecil-kecil dede diajarin nabung supaya mungkin in the later time bisa di onboard as their nasabah gitu. Nah, kalau di tech company mungkin banyaknya membahas tentang impact. So apapun yang menurut kita baik dan tepat untuk dilakukan, we do it. Mau itu dibilang CSR, mau itu bukan, we do it gitu. Gitu. Jadi itu yang aku rasakan sekarang ketika menjalani CSR gitu. Dan ketika nanti di reporting ya memang beberapa reporting kalau sustainability report kan ada standarnya ya. Kalau nggak salah dari Global Reporting Initiative. Tapi kalau CSR report, it's actually no standard gitu. Jadi yang menurut kita itu giving back, yang menurut kita itu berdampak gitu ya, itu bisa kita tulis gitu dan kita ceritakan terutama untuk investor ataupun ke government dan stakeholders lainnya. Nah, terus kalau di Tokopedia sendiri gimana Kak gitu ya prosesnya? Di sini mungkin aku nggak tahu nih kalau teman-teman UGM mungkin familiar nggak dengan istilah intervensi sosial. Harusnya sih familiar ya gitu, atau perubahan terencana gitu ya, yang itu step by step benar-benar mulai dari tahap engagement sampai monef gitu kan, dan follow up dan terminasi dan sebagainya. Nah kurang lebih yang dikerjakan di CSR tuh itu gitu. Mulai dari engagement, cari partnernya, komunitas tujuannya siapa, terus kita assess juga. And then sudah di-assess gitu ya, dari berbagai sisi, dari kebutuhan dari sisi masyarakatnya, dan kita plan, kita turunin ke dalam 5W1H. Kapan, di mana, sama siapa, gitu ya, ngapain aja, ya. Yeah. Terus kalau habis itu diimplementasi, jangan lupa juga untuk dimonitor perkembangannya seperti apa, dan di akhir pasti ada proses evaluasi. Intinya semua programnya tuh kayak gini, pasti melalui tahap ini. Nah, tapi apakah ini semua sama dengan apa yang biasa kita kerjakan kalau di pemberdayaan masyarakat gitu kan? Ternyata kadang di CSR itu ya, mohon maaf gitu kan, kalau di aku sendiri suka kadang roro jonggrang gitu, program CSR-nya. Ya hari ini mau bikin apa, besok jalan teman-teman gitu. Kebawa tuh culture agile-nya juga dari tech company ya. Jadi memang ya nggak bisa tuh kita social mapping dulu di lapangan gitu ya, ngelihat programnya kayak apa, nggak bisa gitu. Misalnya kejadian bencana, and then kita nggak bisa nungguin kita bisa berangkat dulu sampai sana dan ngelihat gitu. So kita apa yang kita lakukan ya beragam caranya supaya bisa membantu lebih awal dan semakin responsif gitu. So itu yang dilakuin di CSR. Nah ini yang
aku banget, maksudnya persepsiku banget, kalau program CSR itu setelah aku pelajarin ya, itu harus mempertemukan 2 aspek minimal. Yang pertama teman-teman harus conduct need assessment, lihat kebutuhannya apa. Kebutuhannya apakah perlu yang in-depth berbulan-bulan social mapping atau cuman simple aja assessment-nya. Lihat dari based on berita, lihat dari partner sosial kita yang berada di lapangan atau di sana kita punya titik, punya representasi, kita tanya ke mereka kondisinya seperti apa gitu. Itu harus di-mix gitu, jangan sampai kejadian bencananya bulan ini kita baru bisa ngerjain programnya 2 bulan kemudian gitu. Karena menunggu assessment dulu gitu yang mendalam. And then targeted stakeholders-nya siapa? Dan jangan lupa dilihat juga dari point of view lain gitu. Apakah ini bisa menyinggung investor, donor, atau public perception gitu ya. Karena jangan sampai niatnya berbuat kebaikan tapi malah berbalik ke perusahaannya. Itu sering ada beberapa terjadi seperti itu. Karena tidak kurang dipersiapkan dengan baik. Nah, tapi kalau udah need assessment aja, apakah jalan programnya? Enggak. Yang penting adalah resources. Perusahaan gitu ya, ini yang aku note banget karena program CSR itu kalau dulu ya aku belajar Komdev gitu kan mungkin banyak dan kadang budgetnya tuh nggak sedikit gitu, beda sama community education ya, tapi Komdev yang long term yang 6 bulan sampai 1 tahun itu kan ada lumayan ya budgetnya. Nah itu biasa perusahaan udah mulai aduh mampu nggak ya melakukan ke sana, banyak keraguan-keraguan seperti itu. Nah, terus gimana caranya ya berarti kita harus melihat juga kemampuan si perusahaannya. Kalau nggak mampu gimana? Cari partner, cari kolaborator, gitu. Tapi kalau aku di Tokopedia, apa yang aku lakukan ya adalah mix, teman-teman. Semua dilakukan. Yang direct donation dilakukan, tapi yang long term juga dilakukan, gitu. Jadi semuanya berimbang, jangan sampai kita cuma long term, alhasil nggak ada story yang bisa kita build. Jadi nggak kalah penting terus kita pikirin juga siapa yang bisa ngebantu kita implement. Kalau di Tokopedia dulu aku sendiri teman-teman 3 tahun gitu. Jadi ngelola program CSR sendiri dibantu dari social organization. Kita cari siapa yang bisa ngebantu. And then kita harus ensure sustainability-nya juga dan kemandirian dari kelompok yang kita bantu. Terus mau mainnya di level apa nih? Output kah, outcome, atau mau sampai ke impact yang jangka panjang? Itu biasanya dari sisi perusahaan perlu mempertimbangkan itu gitu. Jangan sampai ya kita programnya cuma bagi-bagi sembako tapi mengharapkan peningkatan penghasilan gitu ya. Ini kan agak jauh gitu kan. Yang itu yang mana kita benar-benar perlu perhatiin banget ketika nge-build program CSR. Terakhir, mungkin ini sedikit dari aku yang nggak kalah penting. Ini tech company abis gitu ya nuansanya. Jadi kita nge-apply yang namanya design thinking process kalau di tim produk gitu. Jadi yang kita lakuin biasanya apa? Kita empati dulu, assess dulu dari berbagai different point of view, terus kita cari resources-nya. Kalau dari internal ada, syukur, wah syukurilah, alhamdulillah jalan programnya gitu. Fardan, approve. Oh, sangat bahagia teman-teman, gitu ya. Tinggal ngerjain program. Tapi ya banyak gitu. Kita harus melihat skala prioritas perusahaan kan beda-beda ya. Kalau ada perusahaan yang udah ngebudgetin selama setahun, oke, itu tinggal ya udah dia kelola dari situ dan nurunin. Tapi ada juga perusahaan yang belum, teman-teman. Belum bisa ngebudgetin CSR-nya. So that's why kita benar-benar harus bisa yang namanya negosiasi internally and externally. Terus build prototype. Cari program yang small risk, low risk. Yang low risk tapi bisa dilakukan gitu, di-execute. Nah, dari situ barulah aku build yang namanya portfolio. Mbak, ini kemarin kita bikin program kayak gini. Low cost loh, tapi impact-nya segede ini. Boleh nggak kita ngejalanin lagi? Oh, boleh. Karena di take notes, terus dicatat gitu ya, going well, and semuanya implementasi terrecord dengan baik. Hasil, oh boleh deh di scale up, tahun depan ngerjain yang lebih gede. So itu, di CSR Tokopedia salah satu DNA-nya adalah make it happen, make it better. Kerjain dulu, baru di make it better, disempurnakan ke depannya. Salah satu anaknya gitu ya, ini cuma contoh aja dari sekian banyak program kita, mungkin ada satu program namanya volunteering event, cuma ya namanya volunteer kan biasanya kita berkunjung langsung gitu ya, atau pergi keluar gitu. Ini salah satu program CSR yang di luar pemberdayaan masyarakat gitu. Terus aku berpikir, lah ini kan pandemi, semua pegawainya WFH, so apa yang kita perlu lakuin? And then aku mix tuh, lihat needs-nya dari nakes, oke kemarin udah untuk APD, medical equipment, paket pangan, and then apalagi? Oh mereka butuh dukungan secara psikologis.
gitu. Alhasil simple banget, aku cuma mempertemukan employee 1:1 atau grup, and then kita cuma kasih semangat and appreciate kepada para nakes yang ketika para itu banyak yang masih belum percaya soal COVID gitu ya. Banyak nakes yang ketika itu apa ya, kita bisa bilang bahkan nggak bisa ketemu dengan anaknya gitu ya, karena memang mereka terbatas gitu. Yang kerjanya lembur dan sebagainya, kita mau apresiasi aja dan say thanks to them. Dan itu ternyata efeknya multiplier, nggak cuma dari sisi targeted community-nya itu nakes, tapi employee kita secara motivasi, secara employee engagement-nya itu meningkat lumayan banget gitu dari program ini. Hasil aku menyimpulkan bahwasanya sebenarnya program CSR itu nggak selalu harus kompleks, teman-teman. Kita bisa buat yang simple, community education tuh sebenarnya simple ya, tapi impact-nya clear gitu loh. Kita memang sudah targetkan impact-nya seperti itu gitu. Nah, jadi apapun yang sifatnya adalah berbuat kebaikan, menurut aku why not gitu untuk dilakukan. Nanti pelan-pelan baru ditingkatin tuh skalanya sampai mau bikin program setahun Komdev yang wah masif gitu. Cuman kalau aku di growing company dari 3 pengalaman sebelumnya, ketika langsung menjabarkan yang itu, mereka kaget dan mereka takut. Jadi pelan-pelan bangun portofolionya dan kepercayaan mereka. Itu sih dari aku. Mungkin nanti kalau ada, ini kayak udah over juga waktunya. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan, nanti bisa kita diskusikan di sesi tanya jawab ya. Oke, thank you semuanya. Aku kembalikan ke Leila. Oke, terima kasih Mas Fardan atas materi sharing-sharingnya. Nah, ini aku dapat banyak banget insightful dan ilmu-ilmu baru sebelum aku nih dapat materinya nih di perkuliahan. Seperti tadi kayak tipe-tipe CSR atau terlebihnya nih, aku mau nyimpulin CSR menurut Mas Fardan nih melakukan sebuah kebaikan gitu ya. Kita bisa melihatnya sebagai upaya kolektif dalam menciptakan program building dan inisiatif sosial dan hubungannya ini dari pemangku kepentingan gitu ya Mas Fardan. Oke. Tadi juga kita udah diperkenalkan salah satu programnya yaitu Nakamate. Ini programnya di mana semua Nakamate ini dapat bertindak sebagai teman, mitra, atau pembimbing bagi para penerima manfaatnya gitu. Nah, terima kasih Mas Fardan. Nah, next nanti kita bisa tanya-tanya di sesi tanya jawab gitu ya. Kita lanjut aja ke sharing selanjutnya ke Mbak Gali. Mbak Gali udah siap belum nih? Oke, ya, tolong ditampilkan ya. Oke, silahkan Mbak Gali. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Fardan tadi ya. Mungkin ini akan sedikit berbeda. Nanti kita bisa comparing begitu. Karena memang kalau di Mas Fardan kan perusahaan yang teknologi, yang mungkin juga masih belajar banyak terkait dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan teknologi, terutama Tokopedia. Sedangkan ini kita akan melihatnya dalam konteks yang umum begitu. Nah, ya teman-teman, kita akan mulai dari apa itu CSR begitu. Nah, kenapa kemudian saya tidak memunculkan begitu dari siapa sih definisi CSR menurut siapa begitu. Kenapa begitu? Karena ya seperti tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Fardan tadi gitu, bahwa memang banyak sekali kemudian definisi CSR yang muncul gitu, yang ada, dan kita pun juga bisa kemudian memilah-milah begitu, mana yang kemudian sesuai dan yang tidak sesuai gitu. Nah, kalau kita lihat ya di sini ada satu kata gitu, sukarela gitu. Kenapa kemudian kok sukarela ini saya pilih, saya tuliskan di situ begitu? Karena memang pada prinsipnya ya, pada awal perkembangan dulu gitu, bahwa CSR itu kan memang suatu hal yang sukarela gitu, memberi gitu. Nah, kemudian yang sifatnya itu adalah voluntary gitu, yang membantu kemudian mengatasi persoalan sosial dan juga lingkungan, kemudian juga di sini perusahaan bebas untuk melakukan perannya gitu. Jadi apapun itu yang kemudian ingin dilakukan, maka itu bisa disebut sebagai suatu hal yang sukarela gitu. Seperti tadi Mas Fardan sampaikan gitu, doing good gitu, kemudian meskipun di small scale gitu, itu masih bisa disebut sebagai CSR begitu. Dan yang kedua begitu, kenapa kemudian ada tulisan aktivitas derma?
sebagai kalau kita ngomongin perusahaan sebagai sebuah institusi yang bergerak di bidang profit ya gitu, bahwa perusahaan itu akan kemudian menyisihkan sebagian dari profitnya begitu untuk kemudian berderma, memberikan sesuatu. Tujuannya adalah untuk filantropi, untuk misalnya memberdayakan sosial dan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat sekitar gitu. Dan kalau misalnya di sini kita bisa sebut juga sebagai corporate filantropi begitu ya. Dan kalau misalnya yang tadi sukarela itu banyak juga gitu bentuknya, misalnya charity dan seterusnya. Nah, tetapi kemudian dalam CSR dalam konteks global gitu ya, itu bahwa CSR itu tidak semata-mata hanya kemudian dipandang sebagai kegiatan yang sukarela dan juga berderma, tapi juga ada sebuah paradigma baru gitu, bahwa CSR itu adalah sebagai sebuah bentuk komitmen yang kemudian yang diharapkan, yang dilakukan oleh sebuah perusahaan itu untuk kemudian dilakukan kepada masyarakat, kepada lingkungan, dan kepada sekitarnya untuk kemudian mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan gitu. Dan kemudian pada tahap selanjutnya gitu, bahwa kalau kita melihat kepada pergerakan CSR ya gitu, kalau di tahun-tahun dulu misalnya 2004 begitu kan belum ada standar internasional begitu yang terkait untuk CSR, sehingga kemudian kegiatan CSR itu belum ada semacam panduannya begitu. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu di tahun 2004 juga misalnya ISO gitu ya, itu kemudian membentuk sebuah working group, kemudian melahirkan sebuah panduan atau standarisasi yang biasa kita sebut sebagai ISO 20000. Ini juga bisa disebut sebagai sebuah komitmen dari level global itu sendiri. Dan kemudian pada tahap perkembangannya gitu, bahwa kemudian CSR ini menjadi kewajiban karena kemudian itu diatur gitu ya dalam di konteks global maupun di konteks nasional maupun di ranah daerah gitu, karena sudah ada juga perda-perda terkait dengan CSR yang kemudian mengatur jalannya CSR, sehingga kemudian ini berubah menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan kepada sekitarnya, kepada lingkungan seperti itu. Nah, dan kenapa kemudian ada kata berkelanjutan di sini? Nah, pada akhirnya memang CSR itu arahnya adalah kepada pembangunan berkelanjutan. Artinya apa yang kemudian dilakukan saat ini itu harapannya bisa kemudian berguna untuk ke depannya, kehidupan yang akan datang, bukan hanya sekadar pada untuk menyelesaikan persoalan saat ini atau hanya sebagai pemadam kebakaran begitu. Next. Nah, ini teman-teman juga sudah paham betul ya gitu, bahwa dalam konteks CSR ini kan ada pergeseran single bottom line kemudian menjadi triple bottom line yang arahnya pada 3 hal gitu. Ada people, kemudian ada profit, dan juga ada planet gitu. People ini siapa gitu, social performance ini siapa sih gitu. Nah, tadi juga sudah disebutkan sama Mas Fardan ya, ini terkait dengan stakeholder. Stakeholdernya itu siapa saja, ada yang kemudian di level internal dan juga ada yang kemudian di level eksternal. Eksternal itu siapa saja, tergantung dari proses bisnisnya perusahaan ya, akan sangat berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya, dan juga dengan masyarakat tadi. Kalau misalnya perusahaan yang punya punya bangunan gitu, perusahaan yang tadi misalnya oil and gas dan seterusnya, itu kan punya wilayah, kemudian punya bangunannya sendiri, sehingga bisa menentukan ring satunya, ring duanya, dan seterusnya, sehingga kemudian people-nya adalah orang-orang atau masyarakat sekitarnya juga masuk di situ gitu. Nah, kemudian juga ada profit gitu ya. Ini kita tidak bisa kita pungkiri bahwa juga namanya perusahaan pasti akan bergeraknya di level profit gitu. Perusahaan juga akan pasti gitu, apa yang dilakukan untuk sekarang ini akan berhubungan dengan perkembangan dari perusahaan itu sendiri gitu. Bagaimana kemudian apa yang dilakukan gitu ya
untuk sekitarnya, kemudian dari program CSR itu juga akan nanti timbal baliknya ada untuk perusahaan juga seperti itu. Dan untuk planetnya gitu, untuk environment gitu, ini juga sangat penting gitu ya gitu kaitannya dengan lingkungan di sekitar gitu. Banyak kemudian perusahaan yang mempunyai apa namanya impact negatif misalnya atau impact terhadap lingkungan sekitar, maka perusahaan itu perlu untuk kemudian bertanggung jawab terhadap dampak negatif yang ditimbulkannya. Tapi kemudian apakah perusahaan yang kemudian tidak berhubungan langsung atau tidak punya akses negatif terhadap lingkungan itu tidak harus kemudian memberikan tanggung jawab kepada lingkungan? Tentu saja tidak gitu, karena memang yang namanya triple bottom line ini suatu hal yang memang harus dilakukan ya, seimbang antara ketiganya. Tidak bisa kemudian satu harus apa namanya dinomorsatukan, kemudian misalnya di profitnya dulu, kemudian people nomor 2, planet nomor 3 tidak. Tapi kita perlu juga melihat pada siklus bisnisnya dan juga kemudian melihat pada bagaimana ketiganya ini bisa seimbang untuk mewujudkan yang namanya keberlanjutan tadi. Keberlanjutan untuk siapa? Untuk perusahaannya, keberlanjutan untuk lingkungannya, dan juga untuk keberlanjutan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Boleh next, Mbak? Oke, ini teman-teman juga sudah tahu lah, ini hanya beberapa hal yang bisa saya sebutkan ya gitu. Kita bisa banyak gitu gain informasi dari tempat yang lainnya gitu. Juga bahkan banyak juga bahwa kewajiban pelaksanaan CSR gitu diatur gitu di beberapa daerah juga sudah ada perda, tadi juga sudah saya sebutkan. Ini juga ada beberapa hal misalnya di Kepmen BUMN nomor 263 MBU 2003 ini lebih kepada mengatur terkait dengan kemitraan gitu ya, pelaksanaan CSR di perusahaan BUMN. Ini untuk melakukan kemitraan dengan UKM-UKM, usaha kecil, kemudian juga program bina lingkungan, dan seterusnya gitu. Dan juga ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ya, ini juga sudah kita pahami tentang perseorangan terbatas, dan juga kemudian ada terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Penanaman Modal dan seterusnya. Dan yang terakhir ada juga Permen LHK Nomor 1 Tahun 2001 terkait dengan proper ya, yang sudah diperbaharui begitu permennya. Nah, ini juga tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Fardan ya, bahwa perusahaan kemudian ini di Permen LHK ini untuk kemudian melakukan proper ini gitu. Kalau proper ini sebenarnya sejarahnya juga panjang ya, ini biasanya dilakukan kalau saat ini ya, kalau kita lihat di perusahaannya oil and gas tadi, manufacturing industri dan seterusnya begitu. Dan memang untuk perusahaan teknologi belum begitu ya untuk masuk di level proper seperti ini gitu. Nah, kalau kita lihat di proper sendiri ya, itu sejarahnya sangat panjang gitu, apa namanya, itu dulunya itu mulai dari tahun 1997, itu dulunya informasi begitu dan dalam media AI begitu ya. Jadi awalnya memang belum sampai kepada taraf komitmen terhadap pembangunan masyarakat gitu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu gitu, tahun 2005 gitu masih pada fokus kepada limbah B3, tapi kemudian di tahun-tahun selanjutnya itu kemudian sudah fokus pada bagaimana kemudian CSR ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga terkait dengan kepeduliannya terhadap lingkungan gitu. Jadi ini sudah lebih apa namanya, sudah next level begitu yang awalnya hanya terkait dengan lingkungan, limbah B3, air, kali begitu, tapi kemudian saat ini sudah berkembang begitu. Dan ini juga sudah apa namanya, diikuti oleh banyak sekali perusahaan yang ada di Indonesia. Nanti kita bahas di selanjutnya. Oke, next boleh. Nah, kalau kita melihat ya gitu, apa namanya, sebenarnya sih kalau prinsip-prinsip apa sih sebenarnya yang ada dalam kegiatan CSR gitu. Kalau kemudian di sini ada 3 hal yang penting sebenarnya adalah sustainability, kemudian accountability, dan juga transparansi gitu. Apa sih yang kemudian bisa kita lihat dari ketiga yang pertama, kalau kita lihat bahwa sustainability apa namanya, kita melihat bahwa
tindakan yang kemudian dilakukan saat ini, kemudian apakah itu akan berdampak atau berpengaruh pada langkah-langkah yang dapat yang dilihat di masa yang akan datang gitu. Jadi tidak hanya kemudian kita melakukan CSR di saat ini gitu, tapi kemudian juga itu akan berdampak di masa yang akan datang gitu. Mungkin juga tadi Mas Farah dan menyebutkan terkait dengan yang penting small scale dulu lah gitu. Kadang juga kepikirannya saat itu juga, tapi bisa juga gitu ketika tadi ada yang namanya terkait dengan siklusnya tadi ya, misalnya mulai membuat prototipe dulu gitu, melihat dulu gitu, ketika itu punya dampak negatif bisa kemudian diajukan lagi, dilihat lagi ke depannya, oh ini punya efek yang mulai untuk memikirkan bahwa tidak hanya pada saat itu saja, tapi juga untuk ke depannya, seperti itu. Nah, kemudian kalau terkait dengan accountability ya, kita melihat bahwa sebuah perusahaan, sebuah institusi itu bagaimana terkait dengan aktivitasnya itu berdampak langsung maupun tidak langsung itu pada lingkungan gitu sebagai tanggung jawab. Dan ini melihat pada akibat apa yang kemudian timbul dari tindakan tersebut gitu. Jadi dari internal maupun pada eksternal. Jadi kalau kita melihat pada kegiatan CSR ya, kita tidak hanya kemudian bisa melihat bahwa pada wujud programnya aja, oh ada program ini nih gitu. Oh programnya bagus atau jelek gitu. Kita tidak bisa kemudian seperti itu, tapi kita akan melihat pada apa sih yang kemudian ada di internal perusahaan, kemudian apa yang menjadi visi dari perusahaan dan seterusnya gitu. Jadi di accountability ini kita akan lebih banyak melihat pada kemudian bagaimana manajemennya gitu terkait dengan perusahaan itu sendiri dan juga kemudian bagaimana menangani eksternalnya tadi gitu. Dan yang transparansi adalah bagaimana kemudian si perusahaan itu dapat kemudian menyampaikan segala sesuatu dengan jujur, tidak kemudian ada yang ditutupi. Kalau misalnya ada ekses negatif, kalau kemudian ada suatu hal yang berdampak negatif itu juga disampaikan, bukan kemudian ditutup-tutupi seperti itu. Nah, ini adalah prinsip-prinsip utama begitu ya ketika kemudian melakukan kegiatan CSR, dan ini adalah suatu hal yang umum begitu. Oke, next, Mbak. Nah, ini kita masuk ke ini ya, ke proper ya. Kalau kita lihat di sini ya, dalam konteks proper ini ada pelaksanaan proper di tahun 2019 dan tahun 2020 begitu. Dan ternyata di tahun 2019 itu sudah 2045 perusahaan yang mengikuti, sedangkan di tahun 2038 sendiri 2020 sudah ada 2038 perusahaan. Banyak sekali ya, dan apakah ini sudah semua perusahaan tergabung di sini? Belum gitu. Jadi kita masih akan bisa kemungkinan bertambah gitu, dan siapa tahu juga nanti akan ada sedikit perkembangan lagi, misalnya di perusahaan teknologi bisa juga tergabung di sini, bisa jadi gitu. Tapi ini perkembangannya seperti itu. Kalau kita melihat di tahun-tahun sebelumnya yaitu cuman ratusan gitu ya, di awal-awal proper itu cuma ratusan, tapi sekarang sudah ribuan. Kita lihat juga di sini bahwa untuk konteks perusahaannya sendiri ada 26 perusahaan yang itu sudah di level emas di tahun 2019, dan ada 32 perusahaan yang sudah di level emas di tahun 2020. Ada perkembangan begitu, ada dari 26 menjadi 32. Artinya apa? Artinya bahwa komitmen dari perusahaan sendiri untuk kemudian menciptakan kesejahteraan masyarakat, untuk engage dengan masyarakat, engage dengan stakeholder itu sudah semakin meningkat gitu. Tidak seperti dulu lagi gitu, bahwa kegiatan CSR hanya dimaknai sebagai yang penting ngasih sesuatu aja deh gitu. Ini apakah berguna apa enggak, nanti dulu deh gitu. Tapi sudah mulai pada komitmen keberlanjutan tadi, sudah mikir begitu. Oh, kalau kita ngasih ini itu akan bermanfaat bagi masyarakat apa enggak ya gitu. Kemudian di masa depannya itu akan punya manfaat apa enggak ya. Nah, sudah sadar seperti itu gitu, dan harapannya yang ikut proper juga semakin bertambah, semakin meningkat. Kemudian yang di level
emas gitu ya, yang sudah kemudian kita bilang expertnya gitu, yang sudah memberikan kebermanfaat yang lebih kepada masyarakat sekitar itu juga semakin bertambah gitu. Dan di level hijau pun juga sudah ada banyak juga ya, di tahun 2019 juga sudah ada 174 perusahaan dan di tahun 2020 sudah ada 125 perusahaan. Boleh next? Ini sebagai gambaran ya gitu, bahwa ternyata sudah banyak juga perusahaan yang tergabung di Proper gitu. Ini kalau kita lihat gitu ya gitu, kalau tadi kita ngelihat tahun 2019, tahun 2020 gitu ya, di tahun 2013 gitu misalnya gitu. Ini kayak saya ambil di KLHK ya gitu. Ini juga ada 1.812 gitu. Dengan kita bandingkan di tahun 2020 sendiri sudah 2038 gitu. Jadi perkembangannya juga sangat signifikan ya, dan kita lihat kalau di tahun 2000. Oke guys, sepertinya Mbak Gali kehilangan koneksi ya. Kita tunggu sebentar untuk rejoin. Halo, selamat sore. Mohon maaf, di tempat saya mati listrik, jadi ini harus tadi jaringannya terputus. Ganti jaringan dulu. Saya lanjutkan ya. Ya, silahkan Mbak Gali. Kita melihat gitu bahwa perkembangannya juga sudah sangat signifikan begitu di Indonesia sendiri gitu, dan kalau kita lihat di 2020 sendiri ya, dengan jumlah industri yang sudah 2000-an seperti itu, sudah ada berapa banyak nih gitu penerima manfaatnya, sudah ada 2 juta ya gitu. 2 jutaan lebih gitu penerima manfaatnya gitu, dan juga sudah ada dana yang bergulir juga sangat besar gitu. Dan artinya apa? Artinya bahwa komitmen dari pemerintah sendiri itu sudah terbangun begitu ya, mungkin perlu kita dorong saja gitu, perlu juga nanti dibantu dengan komitmen yang lainnya. Kemudian dari komitmen dari perusahaan sendiri sudah kemudian juga sudah meningkat begitu ya, sudah mulai kemudian mereka engage, mereka sudah paham betul bahwa apa yang harus dilakukan dalam konteks CSR, bahwa CSR bukan lagi dianggap sebagai forsir gitu ya, forsir dari pemerintah saja, tapi juga sudah ada keinginan dari niat baik dari si perusahaan itu sendiri gitu. Oke, boleh next. Nah, ini ya kalau kita lihat pada tren peringkat Proper sendiri di tahun 2020 gitu. Kita melihat di sini gitu, ini grafiknya semakin kalau kita lihat dari 2002 sendiri, 2003 gitu. Dulu gitu di awal-awal kita lihat berapa coba gitu perusahaan yang ikut atau terlibat dalam Proper gitu. Tapi dilihat dari perkembangannya gitu, udah sangat signifikan gitu, dan juga yang ini yang di peringkat merah sendiri gitu, ini juga menurun ya begitu, dari 2019 ke 2020 sudah menurun gitu. Kemudian juga
di level emasnya juga semakin meningkat gitu, bahwa dari yang dulunya itu cuman ada 8, dulunya belum ada, kemudian hanya ada 1 di tahun 2008, kemudian naik lagi di tahun 2012 ada 12, naik lagi, kemudian di tahun 2020 ada 32 gitu. Artinya apa ya? Artinya bahwa saya ingin, menunjukkan ke teman-teman gitu, bahwa sebenarnya komitmennya sudah ada gitu ya, bahwa perusahaan juga sudah berusaha, tapi tadi ya gitu, bahwa seperti apa yang disampaikan Mas Fardan tadi gitu, kita tidak bisa kemudian menilai satu perusahaan itu sama gitu. Misalnya perusahaan A dengan perusahaan B gitu, ketika sama-sama kemudian kita, menilainya itu, apple to apple gitu dengan perusahaan yang berbeda gitu ya, itu tidak bisa kita lakukan. Tapi kita harus melihat dulu gitu bagaimana kapasitas organisasinya, bagaimana kemudian manajemennya, perusahaan itu bergerak di bidang apa, bagaimana kemudian sumber dayanya yang ada di perusahaan tersebut dan seterusnya gitu. Tapi, di sini kita melihat bahwa ada, apa ya, semacam angin segar gitu dalam konteks CSR di Indonesia gitu. Boleh next, Mbak? Nah, ini kita juga melihat ya gitu bahwa di konteks proper sendiri terkait dengan, jumlah inovasinya kita mungkin fokus di pemberdayaan masyarakat gitu ya. Di pemberdayaan masyarakat, kita lihat ada juga perkembangan inovasinya gitu. Inovasi dalam pemberdayaan masyarakat itu terkait apa sih gitu, terkait banyak hal gitu. Inovasi dalam konteks institusinya, inovasi terkait dengan mungkin, terkait dengan teknologinya, inovasi terkait dengan bagaimana, apa namanya, eee, cara untuk berdayakan masyarakatnya, terkait dengan, manajemennya dan seterusnya. Banyak hal yang kemudian dapat, di-improve begitu ya. Nah, terkait dengan inovasi ini ada peningkatan ini menjadi suatu hal yang menarik gitu ya, bahwa ternyata gitu ya, inovasi itu menjadi suatu hal gitu, tidak melulu bahwa misalnya ini pemberdayaan masyarakat melalui program A gitu, melalui program misalnya apa ya, misalnya program, terkait dengan bahan pangan gitu, tidak hanya kemudian, oh hanya dibuat ini saja nih gitu, misalnya, ada buah gitu, kemudian, apa namanya, hanya dibuat sebagai keripik nih, tapi kemudian ada inovasi lagi gitu, inovasinya apa gitu, inovasi ini yang kemudian menjadi, apa ya, menjadi suatu hal yang menarik gitu agar, kemudian meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam setiap program CSR gitu dan inovasi ini juga kemudian, apa namanya, meningkatkan engagement juga dengan masyarakat sekitarnya, seperti itu. Nah, boleh next. Nah, ini kalau contoh ya, ini kemudian saya iseng gitu ya, iseng searching begitu, saya melihat ini gitu bahwa, oh, ternyata di, BUMN tadi ya ada beda gitu ya. Kayak ada banyak hal juga gitu ya, fokusnya ada kemudian, kemudian terkait juga Oke guys, ini dari Mbak Gali sepertinya hilang koneksi lagi ya. Kita tunggu lagi, selagi menunggu aku mau. Oke, halo Mbak Gali. mohon maaf ya, Oke, Mbak Gali udah ini free sepertinya join sih lagi nih. sedang tidak mendukung. Oke, Mbak. Sekarang udah stabil? Bisa untuk menjelaskan kembali? Oke, coba ya, saya Oke, coba nonaktifkan video dulu ya. oke. Masuk kok Mbak, suaranya lancar. Silahkan Mbak. Oke, ini udah, tapi saya tidak bisa melihat screen sharing-nya. Apakah sudah di-share apa belum ya? Sudah bisa melihat belum Mbak? Ini lagi di praktik CSR di Indonesia yang Erick Thohir tadi.
Halo Mbak Gali. Oke. Ya, ini listriknya udah nyala lagi kok. Jadi apa namanya, Oke, semoga alhamdulillah. jadi bisa terlihat lagi ya. Nah, Ciai tadi saya searching gitu ya, kemudian nemu ini gitu ya, menarik juga ya gitu. Ternyata kalau di BUMN gitu ya, itu fokusnya di 3 hal, tapi bisa jadi di tempat yang lain gitu, di perusahaan yang lain itu fokusnya untuk hal yang lain juga. Dan apa namanya, ini kan tergantung dengan banyak hal. Boleh next gitu? Nah, ini bergantung pada beberapa hal. Ini sebagian saja. Kita bisa melihat pada goals-nya gitu. Goals-nya itu seperti apa sih? Berarti kita melihat pada sebuah perusahaan itu bagaimana kemudian visinya, bagaimana kemudian misinya, kemudian tujuannya seperti apa ke depannya. Itu juga akan sangat berbeda ya antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian juga kita akan melihat pada resource-nya yang kedua gitu ya. Untuk terkait dengan resource-nya ini juga kita melihat gitu bagaimana tadi gitu sumber dananya seperti apa, apakah dia perusahaan yang baru saja berdiri ataukah perusahaan yang tadi sudah sangat lama berdirinya, itu tentu saja akan berbeda. Apakah perusahaan itu punya resource dari terkait dengan kapital yang bagus atau enggak, kemudian seperti apa SDM-nya, apakah punya SDM yang kemudian bisa mengurus terkait dengan CSR atau enggak gitu, terkait dengan hal yang lainnya juga terkait dengan resource yang ada di internal si perusahaan itu sendiri. Dan juga di corporate ethics-nya gitu, bagaimana kemudian perusahaan itu tadi ya melakukan apa yang boleh dilakukan dan kemudian tidak melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi ethics corporate ethics dari sebuah perusahaan itu seperti apa, itu akan sangat berbeda juga gitu, perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Dan juga responsibility-nya gitu, bagaimana kemudian tanggung jawabnya kan tadi tergantung pada apa yang dia punya gitu. Jadi kalau dia melakukan sesuatu itu kan akan tergantung juga dari apa yang dimilikinya gitu. Jadi kita tidak bisa dalam konteks ini apa yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita tadi ya gitu memberikan analisis terhadap kegiatan CSR di satu perusahaan dan pesanan, kita harus melihat juga gitu pada komponen apa yang dia miliki dalam konteks internalnya itu gitu, dan juga keberlanjutan gitu yang terakhir, karena memang belum semua perusahaan itu juga apa namanya sudah mulai memikirkan atau sudah memikirkan terkait dengan sustainability, tapi sustainability ini juga sudah bisa kemudian dipikirkan ketika tadi perusahaan sudah punya visi misi yang tepat juga terkait dengan keberlanjutan itu. Tetapi ketika kita lihat di komitmennya, di goals-nya di awal gitu ya, bagaimana si komitmen itu menentukan goals-nya juga belum ada, maka juga komponen sustainability ini juga belum bisa kemudian tercapai begitu ya. Jadi ada banyak hal, ini juga hanya sebagian saja. Kalau kita pretili lagi ya, apa ya pretili bahasa Indonesia, kalau kita lihat lagi masih banyak hal lagi yang bisa kita lihat dalam konteks CSR itu gitu. Jadi ini hanya sebagian saja gitu. Next, sepertinya ini terakhir ya. Nah kalau jadi seperti apa sih gitu, apa namanya yang perlu dilakukan gitu ya, sebenarnya 3 hal aja gitu. Yang pertama adalah enabling gitu, bagaimana kemudian CSR itu mampu kemudian menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang gitu. Jadi bagaimana kemudian apa ya, memberikan ruang bahwa ada potensi nih di masyarakat yang itu bisa berkembang gitu. Dan yang kedua adalah empowering. Empowering itu kan prinsipnya adalah meningkatkan kapasitas ya, atau menjadikan masyarakat yang tadinya powerless menjadi powerful. Jadi kemudian memperkuat juga potensinya tadi, potensi yang ada di dalam sumber-sumber potensi dan juga sumber-sumber dari masyarakat itu, kemudian menjadikannya masyarakat itu sebagai subjek bukan sebagai objek, meningkatkan kapasitasnya aja, tidak hanya kemudian kita memberi saja, tapi kita juga berusaha untuk bagaimana untuk mereka bisa menjadi lebih mandiri dan seterusnya gitu. Dan juga yang terakhir adalah protecting gitu, bagaimana kemudian
perusahaan itu gitu mampu memberikan perlindungan atau keberpihakan pada yang lemah gitu dalam konteks pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Nah, yang lemah itu siapa gitu? Yang lemah itu siapa banyak gitu. Jadi bisa jadi perusahaan satu dengan yang lainnya juga berbeda gitu. Ada yang perusahaan A itu fokusnya pada yang lemah, mereka mendefinisikan kelompok rentannya itu adalah mereka yang misalnya disable di sekitar lokasi. Ada juga yang kemudian fokusnya pada women atau yang kemudian fokusnya pada penanganan korban bencana dan seterusnya gitu. Jadi bisa berbeda-beda, tapi adalah konteksnya adalah mampu kemudian melindungi dan juga memiliki keberpihakan pada kelompok rentan itu gitu. Jadi bagaimana kemudian mereka yang lemah itu bisa kemudian ditingkatkan lagi kapasitasnya sehingga mereka bisa menjadi seorang yang mandiri, yang tidak bergantung pada yang lainnya dan juga pada akhirnya nanti akan mengarah kepada kesejahteraannya mereka gitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ya teman-teman. Mungkin ini hanya sebagian kecil dari konteks CSR gitu, karena kalau kita berbicara CSR itu akan ada banyak hal gitu ya. Kita bisa melihatnya misalnya dari konteks internalnya gitu, tadi kayak seperti yang disampaikan Mas Fardan tadi ya, bisa jadi juga antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain membahasakan CSR ini berbeda gitu. Jadi kita bisa melihat juga ada apa gitu, kenapa bisa berbeda, itu juga menjadi suatu hal yang menarik juga. Bisa juga kita melihat pada konteks hubungan antar stakeholder-nya gitu, bagaimana perusahaan membangun komunikasi, membangun hubungan dengan stakeholder-nya. Bisa juga kita melihat pada apa yang dilakukannya gitu, seperti apa sih yang dilakukan oleh si perusahaan itu dan seterusnya. Jadi ini hanya sebagian saja yang saya sampaikan, nanti bisa kita lanjut pada sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gali atas sharing materinya. Ini merupakan perpaduan AADC yang mantapol ya dari Mas Fardan dan Mbak Gali. Ini udah ilmu-ilmu barunya nih dapat banget. Ada apa di JSR-nya ini cukup menjawab ya. Nanti kita bisa tanya-tanya lagi di diskusi selanjutnya. Nah, sebelumnya aku mau menyimpulkan sedikit dari apa yang disampaikan Mbak Gali tadi. Ada yang menarik nih buat aku tadi. Seperti potret CSR yang dipresentasikan dengan dari tahun 2019 dan 2020. Kemudian ada apa sih yang harus CSR lakukan? Ada enabling, empowering dari powerless menjadi powerful dan juga protecting. Nah, sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu dosen dari PSDK, ada Pak Kris. Selamat sore Pak Kris. Okay. Ya, selamat sore. Sehat selalu. Oke, sehat ya Pak Kris kabarnya? Oke, saya kalau boleh minta tanggapan nih Pak tentang materi yang udah disampaikan Mas Fardan dan Mbak Gali, boleh ditanggapin atau malah menambahkan jadi pembicara ketiga gitu Pak? Enggak, saya peserta aja ya. Oke. Menurut Pak Kris ini udah mantap belum nih Pak buat sharing-sharing yang pasti kegiatannya Kapstra mantap, pembicaranya juga mantap, dan tadi saya menggarisbawahi pesannya Mas Fardan, mahasiswa itu harus siap. Nah, siapnya itu untuk apa? Kalau PSDK itu ya siap berkarya untuk kemanusiaan, mewujudkan kesejahteraan untuk semua. Nah, itu harus siap. Sarjana ya, tadi sarjana yang siap berkarya bagi kemanusiaan. Monggo dilanjut, silakan dilanjut. Oke, terima kasih Pak Kris. Nah, kita siap ya semua teman-teman menjadi sarjana yang berkarya, mensejahterakan rakyat. Oke. Habis ikut AADC ini semakin powerful gitu ya, dapat materi dari pembicara yang keren-keren. Nah, terima kasih untuk Mbak Gali dan juga Mas Fardan. Sebelumnya next ya. Next kita bakal tanya jawab untuk teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan buat Mas Fardan atau Mbak Gali bisa langsung di kolom chat ya. Silahkan teman-teman. Atau mau ada yang on mic boleh banget. Gitu. Oke, dipersilahkan teman-teman. Ya, ini sudah ada yang tunjuk tangan ya.
Mbak Uti silahkan. Oke, sebelumnya selamat sore Mas Fardan, Mbak Gali, Mbak Zita, dan Pak Kris. Ilmu yang luar biasa pada sore hari ini bisa dapat dari ilmu dari Mbak Gali dan Mas Fardan tadi membuka ilmu baru bagi saya sendiri gitu. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama untuk Mas Fardan tadi sempat menyinggung bahwa ring dari Tokopedia ini se-Indonesia dan ini merupakan salah satu yang menurut saya luar biasa gitu. Yang ingin saya tanyakan, ada nggak sih Mas tuntutan dari masyarakat sekitar dari kantor Tokopedia itu sendiri, karena sependek pengetahuan saya itu ada beberapa yang akhirnya mereka menuntut misalnya setelah saya lulus saya harus kerja misalnya di Tokopedia nih, kan dia ada di wilayah saya dan lain sebagainya. Mungkin ada hal-hal seperti itu atau tidak? Dan pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Gali dan Mas Fardan, bagaimana sih akhirnya CSR ini dipandang oleh masyarakat bukan hanya suatu misalnya untuk pemadam kebakaran, tapi biar ini tuh untuk kalian dan kalian bisa mandiri gitu. Jadi biar mereka nggak ketergantungan dengan adanya CSR ini. Gitu Mbak dan Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Uti pertanyaannya. Ini mungkin boleh dijawab Mas Fardan terlebih dahulu ya. Kemudian nanti Mbak Gali. Thank you. Tadi pertanyaannya dari Uti ya. Halo Uti ya. Thank you. Pertanyaannya keren banget gitu. Dulu juga pas awal gabung, aku mikir gitu kan, kantor Tokopedia di Kuningan ya teman-teman. Terus pas gabung jebret gitu kan, kita nggak bikin program di sekitar dulu nih gitu kan, atau apa gitu ya, karena ternyata nuansanya memang agak sedikit berbeda Uti. Jadi kan memang kantor kita representatifnya ada di Jakarta gitu ya, dan ya berarti programnya untuk masyarakat Jakarta gitu. Kita langsung naikin skalanya, nggak hanya alamat di sekitar, kita sebut mungkin kalau di kantor Tokopedia itu sekitar Kuningan gitu. Jadi ya udah programnya di Kuningan weh gitu kan. Nah itu enggak gitu. Kita coba scale up programnya, tapi ya kalau misalnya dari masyarakat setempat di sekitar kita lihat ada yang membutuhkan atau apa, pasti ya kita coba sebisa mungkin cari tahu gitu, ada involvement yang bisa atau support yang bisa kita bagikan atau enggak. Cuman apakah aksinya harus CSR? Nah itu dia. Setelah tadi kegiatan impact di Tokopedia itu beragam banget gitu. Jadi nggak cuma yang dikelola sama tim CSR, tapi tadi tim Merchant Education, tim Tokopedia Academy yang program-program beasiswa gitu ya, itu ada timnya sendiri gitu, bahkan yang ngerjain beasiswa gitu. So that's why nggak under aku cuma membantu untuk memperluas aja biasanya. Nah tapi kalau yang menarik, satu contoh, ada kantor representatif kita di Jogja. Nah itu apa yang kita lakukan, didorong adalah kita merekrut teman-teman yang difabel gitu ya, di sekitar kantor representatif kita Jogja untuk mereka jadi customer first squad gitu. Jadi benar-benar didampingin, memang nominalnya belum, kalau kewajibannya kalau nggak salah 1% gitu ya. Kita bergerak ke sana, tapi kemarin kita baru beberapa puluh gitu ya. Kita mulai coba onboard mereka, coba kita dampingi sampai hasil sekarang mereka udah kerja secara mandiri gitu ya. Udah benar-benar bisa, istilah kata kita kan nggak mau ya, prinsipnya inklusif gitu. Kita nggak mau mengeksklusifkan mereka, seolah-olah ada perbedaan gitu loh antara teman-teman yang bergabung dengan mereka yang teman-teman dari kelompok difabel. So di awal kita beri pendampingan nggak cuma dari teman-teman difabelnya aja, tetapi mereka yang ada di lingkungannya, gitu ya. Kita bagi mereka supaya aware gitu, bahwa mereka nggak mau tiba-tiba yang teman-teman difabel mobilitas gitu dipegangin sepatu roda ini rodanya gitu kan, kursi rodanya. Itu ya hal-hal kayak gitu, yang hal-hal kecil itu kita sampaikan dan pelan-pelan ternyata oh gitu ya, kita kan mikirnya mereka perlu dibantu dan sebagainya. Nah itu siapa yang diminta bantuan? Teman-teman CSR. Dari mana ya? Ilmunya dari Kesos, Sosiatri, PSDK gitu kan. Ya itulah peranan teman-teman di perusahaan gitu. Jadi melihat kebutuhannya apa, and then tancap gas jalanin programnya gitu. Oke, terima kasih Mas Fardan. Jadi CSR ini memberdayakan yang berkelanjutan, memandirikan gitu ya Mas. Sebagai ini ya, seperti perantaranya gitu. Nah, next bisa dijawab Mbak Galih. Oke, tadi pertanyaannya terkait ini ya, apa namanya, supaya tidak ketergantungan begitu ya. Untuk hal ini memang perlu proses yang panjang begitu ya, karena memang dalam konteks masyarakat sendiri gitu ya, kalau kita lihat juga gitu, ketika memang selalu diberi begitu pasti akan meminta lebih gitu ya. Sama halnya dengan kita gitu, misalnya kita selalu diberikan oleh orang lain gitu ya, selalu dipenuhi segala sesuatunya dari orang lain, kemudian pasti kita akan meminta terus gitu.
kita mengharapkan. Nah, ini yang sebenarnya perlu dihindari gitu ya, dihindari dalam konteks CSR, dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Bagaimana kemudian tadi gitu. Kalau dalam konteks pemberdayaan kan membuat yang powerless jadi powerful. Nah, jadi powerless jadi powerful itu seperti apa? Bisa dengan meningkatkan kapasitasnya, kemudian memberikan pendekatan, memberikan pendampingan, kemudian memberikan suatu hal yang memang belum diketahui menjadi tahu seperti itu. Jadi pada akhirnya memang mereka tahu gitu, mereka punya kapasitas dalam kaitannya dalam konteks misalnya program tersebut gitu. Dan selanjutnya juga bahwa dalam konteks ini bagaimana kemudian juga menghindari ketergantungan ya dalam konteks pemberdayaan masyarakat untuk CSR sendiri di tahap awal sampai akhir gitu ya, dari proses perencanaan itu perlu dilibatkan gitu. Bagaimana kemudian perusahaan dalam program CSR-nya ini melibatkan masyarakat gitu, mulai dari awal gitu, bagaimana mengidentifikasi persoalannya. Oh, ternyata ini ya persoalan yang dihadapi, karena kadang-kala dalam masyarakat sendiri itu mereka tahu gitu bahwa mereka misalnya punya persoalan, tapi mereka tuh tidak merasakan bahwa itu persoalan yang harus diselesaikan. Persoalan yang memang perlu untuk ke depannya itu diberikan sesuatu untuk menyelesaikannya tadi gitu ya. Jadi memang mereka perlu tahu gitu, oh ini masalahnya, ini potensimu loh gitu. Kemudian didampingi terus-menerus sehingga kemudian dilibatkan juga gitu dalam konteks perencanaannya gitu. Misalnya dengan ada masalah ini gitu yang dia hadapi, dengan adanya potensi ini yang ada di dalam dirinya atau dalam masyarakat di sana, kemudian kita mau bikin apa nih gitu. Nah, idealnya memang program CSR itu bisa kemudian tadi gitu, melibatkan masyarakat itu dari awal prosesnya gitu. Jadi dia tahu betul gitu prosesnya dari awal. Jadi ketika mereka kemudian dilibatkan dari awal, mereka punya rasa memiliki juga terhadap program gitu. Jadi pada akhirnya nanti gitu, ketika perusahaan sudah tidak kemudian mendampingi, ketika memang dirasa sudah mampu mandiri, mereka bisa sendiri. Tidak lagi kemudian bergantung lagi pada perusahaan. Dan dalam konteks untuk tadi ya tahu mandiri, kemudian perusahaan sudah tidak mendampingi lagi, itu juga ada prosesnya lagi. Kalau dalam studi itu dalam konteks CSR sendiri ada yang dinamakan dengan exit studi gitu, exit strategi. Jadi bagaimana kemudian menyiapkan masyarakat tadi gitu, dengan adanya sudah ada program CSR, mereka dikurangi itu bantuannya atau pendampingannya dikurangi sedikit demi sedikit gitu. Lama-lama mereka juga bisa kemudian berdiri sendiri, mandiri. Jadi itu sih sebenarnya yang bisa dilakukan gitu ya. Yang pertama ya tadi gitu, melibatkan masyarakat dari awal sampai akhir gitu. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas mereka, dan yang ketiga adalah berusaha untuk tadi ya gitu, ketika masyarakat sudah mandiri juga perlu untuk mengurangi intervensi dari perusahaan itu sendiri gitu. Itu Mbak Uti, terima kasih. Terima kasih Mbak Gali dan Mas Fardan atas jawabannya. Apakah Mbak Uti ini sudah menjawab pertanyaannya? Sangat menjawab Mbak Laila. Terima kasih Mas Fardan dan Mbak. Oke, next. Ini ada yang sudah melambaikan tangan dari tadi. Ada Fatian Nurul Izzah. Silakan untuk bertanya. Halo Mbak dan Mas kalian. Kenalin, nama aku Fatia. Aku dari Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya mau terima kasih dulu nih kepada teman-teman panitia dan juga Mbak dan Mas yang udah jadi narasumber pada hari ini. Nah, ada pertanyaan aku, ada dua nih. Yang pertama untuk Mbak Gali dan kedua untuk Mas Fardan. Yang pertama untuk Mbak Gali dulu kali ya. Gini Mbak, tadi ada data yang Mbak sajikan tuh tentang perusahaan yang telah memberikan CSR di Indonesia. Nah, saya mau tanya, apakah ada kriteria khusus nih perusahaan atau kriteria kegiatannya? Soalnya tadi saya sempat searching dulu juga nih di BPS, kalau ternyata perusahaan yang ada di Indonesia itu ada jutaan yang UMKM nih, dan yang besar menengah itu data per 2017 itu ada puluhan ribu. Nah, artinya kalau tadi saya lihat sekitar 2000-an, berarti kan persentasinya tuh hanya sekian lah ya, masih kecil. Berarti butuh banyak dorongan nih agar perusahaan-perusahaan dapat melakukan CSR-nya.
Tetapi di samping itu sebenarnya mengacu definisi tadi yang disampaikan Mas Fardan juga, kegiatan baik itu saja bisa dikatakan CSR nih. Soalnya di lingkungan saya nih, kalau ada kegiatan-kegiatan di lingkungan, misalnya ada perlombaan 17-an kah, maulidan kah, atau apapun itu, biasanya perusahaan-perusahaan itu menjadi sponsor utamanya. Begitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi Mbak terkait datanya seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua nih untuk Mas Fardan, apa sih yang membuat Mas Fardan itu berkomitmen untuk bergerak di bidang sosial, mulai dari memilih jurusan ilmu kesejahteraan sosial, kemudian sampai akhirnya bekerja di bidang sosial juga selama bertahun-tahun. Mungkin demikian, terima kasih. Terima kasih kembali Fatia pertanyaannya. Oke, Mbak Gali mungkin bisa menjawab terlebih dahulu ya. Silahkan Mbak. Oke, terima kasih. Salam kenal tadi untuk Fatia ya, gitu yang dari Sumatera begitu ya, terkait dengan proper begitu ya, gitu apa namanya? Terkait dengan proper sendiri gitu, kalau apa namanya? Sebenarnya kalau yang paling banyak begitu ya, yang kemudian ikut di proper sendiri itu adalah yang bergeraknya di bidang oil and gas gitu, manufacturing gitu, seperti itu gitu. Jadi memang apa namanya, belum kemudian semua perusahaan itu bisa tergabung di proper begitu ya, karena memang kalau di proper sendiri kan itu ada kriteria peringkatnya begitu ya gitu. Jadi memang apa namanya, jadi kalau perusahaan itu akan nanti meningkat gitu propernya, mulai dari proper hitam gitu, kemudian proper merah, kemudian proper biru, kemudian proper hijau, dan proper emas gitu. Kalau misalnya proper hitam itu adalah misalnya perusahaan-perusahaan itu yang peringkatnya paling bawah gitu dalam kemudian mengelola lingkungannya itu sendiri gitu. Misalnya dilihat dari bagaimana kemudian tata kelola airnya, kemudian bagaimana kerusakan lahan yang ditimbulkan, bagaimana pencemaran lautnya, bagaimana kemudian pengolahan limbah B3-nya gitu, dan juga nanti ketika di level itu kemudian juga akan meningkat gitu, ketika sudah lolos gitu ya, di situ akan meningkat di level merah juga sama gitu, bahwa terkait dengan 3 hal itu gitu. Kemudian ketika apa namanya, di level biru sendiri itu sebenarnya sudah apa namanya, sudah kemudian mampu tadi ya, sudah mampu kemudian melakukan tadi tata kelola terkait dengan lingkungannya tadi gitu. Kalau hitam itu kan berarti sudah yang apa ya, bisa dibilang adalah yang paling rendah, sehingga bisa jadi itu yang kemudian perusahaan-perusahaan yang masih bisa dibilang nakal gitu ya, atau belum punya penanganan terkait dengan limbah B3-nya seperti itu, atau AMDAL-nya gitu. Nah, kemudian juga kalau misalnya sudah di biru itu nanti akan meningkat ketika memang sudah lolos gitu ya, udah lolos di biru itu beberapa kali biru, kemudian nanti akan masuk di proper hijau begitu. Nah, proper hijau ini syaratnya adalah ketika lolos di proper biru gitu. Jadi kalau misalnya di proper hijau sendiri itu nanti akan apa namanya, dilihatnya dari beberapa hal gitu, terkait dengan dokumennya, terkait dokumen apa, terkait dengan pengembangan masyarakat, kemudian sistem manajemen lingkungan dan seterusnya gitu. Ada apa namanya di RKPL dan seterusnya gitu. Nanti juga setelah itu, setelah lolos beberapa kali proper hijau itu nanti akan masuk di proper emas gitu. Nah, terkait dengan perusahaan sendiri gitu ya, memang belum semua apa namanya, belum semua memang bisa bergabung gitu ya di proper sendiri, karena memang tadi gitu ada banyak hal sebenarnya yang menjadi persoalan. Yang pertama adalah komitmen gitu, komitmen dari perusahaan itu sendiri. Jadi kalau kita melihat pada perusahaan yang bergabung di proper itu berarti perusahaan yang memang sudah punya komitmen gitu. Jadi bukan berarti kemudian yang belum bergabung itu belum punya komitmen ya, tapi bisa jadi memang sudah punya komitmen tadi, tapi memang apa ya, belum kemudian menjadikan proper ini sebagai suatu hal yang penting bagi perusahaannya gitu. Misalnya kalau di Tokopedia sendiri, nanti mungkin Mas Fardan juga bisa menjelaskan gitu. Bukan berarti ketika dari Tokopedia belum bergabung di proper itu tidak ada kemudian impact kepada masyarakatnya gitu, tapi juga ada. Tapi memang kalau proper sendiri kan memang program peringkat
kinerja perusahaan itu sendiri ya gitu. Jadi memang yang banyak tergabung adalah oil and gas, juga manufacturing industry gitu, karena memang yang sudah jelas gitu ya bagaimana kemudian ekses negatifnya, kemudian ring satunya, kemudian juga bagaimana pengukurannya, dampaknya juga itu akan jadi lebih mudah gitu dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin bidangnya adalah teknologi, misalnya Tokopedia sendiri gitu. Tokopedia nggak punya ring satu gitu, bagaimana kemudian melihatnya gitu kan, itu kan juga suatu hal yang menarik juga, tapi kan ternyata juga Tokopedia itu melakukan banyak hal juga meskipun tidak masuk di proper gitu. Mungkin itu ya kalau respon dari saya ya Mbak Fathia ya tadi ya. Iya Mbak, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Gali. Next kita menunggu jawaban dari Mas Fardan nih. Halo Mas Fardan. Iya, halo Laila. Tadi Fathia ya tanya ya. Ya, thank you. Mungkin aku nambahin sedikit dulu yang dari tadi Mbak Gali sampaikan gitu ya. Memang benar banget gitu kalau proper rata-rata mungkin perusahaan yang gabung itu adalah mereka yang mengelola sumber daya alam gitu ya utamanya. Memang tapi tidak berarti perusahaan lain yang nggak melakukan ekstraksi dan sebagainya itu nggak terlibat gitu dalam aksi-aksi mungkin spesialnya lingkungan, let's say. Kalau di Tokopedia sendiri kebetulan karena kemarin baru merger gitu ya kita dengan Gojek jadi GoTo, itu memang sustainability efforts-nya itu under GoTo di holding company kita. Gitu. So aku memang under Tokopedia sangat fokusnya memang di CSR and social impact, tapi kalau sustainability efforts-nya itu lagi dikelola banget sama tim sustainability di holding company kita gitu. Mungkin hal-hal yang sederhana memang kayak kita mulai started untuk di Tokopedia udah ada solar panel kita udah pasang gitu ya untuk supply di kantor kita itu udah mulai, terus juga ada banyak lah kegiatan-kegiatan lingkungan sampai yang lagi di develop sekarang mungkin corrugated box ya yang ramah lingkungan gitu. Itu memang benar-benar lagi dikerjakan oleh tim sustainability. Cuman kayaknya kalau aku yang menjelaskan kurang amanah gitu ya kalau bukan orangnya langsung gitu PIC-nya yang memang fokus. Cuma kita kerja bareng. Ini tadi kalau pertanyaannya Fathia, wah ini lucu gitu ya. Aku selalu jadi ingat-ingat refleks kilas balik gitu. Kenapa ya dulu mulai sampai menentukan KSOS dan CSR. Long story short, memang dari kecil gitu ya, aku udah terpapar banget sama yang namanya kegiatan sosial gitu. Ibuku sampai sekarang dari dulu itu ketua posyandu gitu, sama ketua PKK gitu. Jadi kayak, wah udah familiar banget lah tuh program-program yang sampai kemarin PKH gitu, dia juga jadi pendamping tuh kayak, oke gitu, malah kayaknya ibu saya nih yang lebih berpengalaman gitu kan. Terus kakek juga kebetulan humas di perusahaan properti yang salah satu kegiatannya memang pastinya CSR. And then dari situlah terpapar sampai di rumah tuh suka jadi apa ya, kalau ada orang yang membutuhkan gitu ya, mereka langsung ke rumah dan cerita dan sebagainya dibantu sama nenek. Jadi kayak konselor berjalan gitu si nenek gitu. Jadi dari situ tuh terpapar sampai hasil pas di kuliah SMA nemu gitu ya, ada jurusan namanya ilmu kesejahteraan sosial. Dulu gara-gara ikut bedah kampus UI. Ternyata ilmu ini, ternyata apa ya, helping people tuh ada ilmunya gitu. Dan bahkan dibilang di situ helping people to help themselves. Waduh, tuh menarik banget. Jadi kayak, ini benar-benar mendorong kemandirian gitu. Yang tadi juga kaitan sama pertanyaan sebelumnya, gimana membangun kemandirian dari si targeted beneficiaries-nya. That's why belajar, gabung, keterima, ya udah terus ngelibatin diri di banyak kegiatan dan ternyata entah kenapa CSR ini yang secara terus-menerus gitu memicu rasa ingin tahu saya gitu. Karena di UI sendiri gitu, KSOS CSR tuh S2 sebenarnya tingkatannya. Tapi di S1 tuh cuma satu mata kuliah, nggak nyampe satu mata kuliah, satu sesi mata kuliah gitu kan, di mata kuliah KSOS industri. Alhasil saya tahu dari mana gitu, CSR saya belajar sendiri, cari bukunya, baca report gitu kan, dan dari situ wah menarik. Alhasil ikut intern, ikut magang, ngeliat pengalamannya sendiri dari situ, dan menyesuaikan tuh apa-apa yang dipelajari dari kampus dan juga apa yang realita yang dibutuhkan di lapangan. Terus ya udah dari situ mungkin sampai sekarang sih entah kenapa jalurnya dari Tuhan gitu ya, kayak di CSR gitu, linear banget kesannya. Alhamdulillah gitu kan, bahkan pas mau lulus gitu ya, sebelum wisuda pun udah ditawarin langsung CSR. Jadi kayak ya udah terusin deh, ini kayaknya memang jalannya gitu. Bahkan uniknya saya berpikir kayak CSR tuh kayak profesi yang dunia akhirat deh, amin gitu ya. Itu sih yang kepikiran sampai sekarang. Mungkin itu Laila, semoga membantu menjawab ya dari pertanyaan Fathia. Oke, terima kasih Mas Fardan. Ini ceritanya sangat menarik ya dari masa dini gitu. Oke,
Kak Fatia, apakah pertanyaannya terjawab? Sudah Mbak, terima kasih. Terima kasih kembali. Nah, next ini ada satu pertanyaan lagi dari Mas Yosep. Nah, ini untuk Mas Fardan, kira-kira apa saja tantangan dan hambatan yang paling berat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program CSR berdasarkan pengalaman Mas Fardan selama ini? Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit pengalamannya. Terima kasih, Mas Fardan. Oke, sip. Mungkin aku cerita dari pengalaman fresh graduate kali ya. Fresh graduate hari pertama, bahkan aku nggak ikut onboarding waktu itu. Jadi kayak nggak ikut sesi pelatihan, langsung diminta, oke, kita need to build our CSR strategy gitu. Minggu depan present. Itu waktunya 3-5 hari gitu teman-teman. Aku anak baru yang belum tahu di dalam kayak apa, misinya kemana gitu kan. And then udah diminta untuk build strategy. Tapi dari situ aku belajar gitu, ternyata oh seperti ini ya kalau di tech company gitu. Memang culture-nya sangat agile, kita harus bisa cepat menyesuaikan. And then aku coba tuh menyesuaikan, aku di studiku kayak gini, oke trennya kayak gini, dengan kondisi yang memang tadi ya, makanya poin besar nurturing aku tadi gitu, kalau saya harus perlu benar-benar disesuaikan dengan kebutuhannya si perusahaan gitu, nanti tantangannya tuh beragam, tapi menurut saya itu seninya jadi berprofesi menjadi CSR, kita benar-benar ngelihat oke, trennya mungkin tadi ya sustainability nih, itu sesuatu yang kayak impian besarnya gitu. Tapi perusahaan ini masih bergerak nih, pelan-pelan merangkak ke sana. Apakah karena dia nggak ngerjain sustainability itu saya nggak jadi kerja gitu kan enggak gitu ya, tapi berusaha nyari gitu. Oke, jalan tengahnya seperti apa, oke pelan-pelan kita bangun portofolio. Nah justru di situ tuh menurut aku tantangannya. Karena kita akan duduk bareng dengan orang yang bukan orang kesos gitu teman-teman. Kita duduk sama legal, finance, tim marketing gitu kan, yang mana punya different concern gitu kan terkait dengan urusan perusahaan atau bahkan corporate finance gitu. Nah, PR-nya tuh convincing mereka gitu. Jadi negosiasinya nggak cuman oke, intervensi sosial di luar gitu ya, semua udah programnya plan, tapi di dalam tuh wah, diskusinya juga cukup panjang teman-teman. Sampai program CSR tuh bisa keimplement gitu. Lalu aku lihat ya ngapain sih bagi-bagi sembako misalnya let's say gitu kan, itu kan simple banget, wah di dalamnya luar biasa gitu, itu banyak proses dan step yang kita laluin. Cuman apa ya, dari situ entah kenapa tantangan-tantangan kayak gini menurut aku ya asik aja gitu kan, dan dari sini bisa ngelihat bahwa setiap perusahaan tadi Mbak Gali juga mention gitu, punya modelnya sendiri, punya fokusnya ataupun caranya sendiri untuk menjalankan CSR gitu. Resikonya pastinya amanah, tentu aja amanah karena kepercayaan ini teman-teman dikasih kepercayaan gitu untuk mengelola budget let's say gitu kan, dana sebesar itu gitu. Dulu aku sendiri fresh graduate terus kayak ketar-ketir gitu kan, gimana nih gitu kan megang amanah sebesar ini. Nah jadi di situ kita perlu punya kemampuan monitoring yang tepat agar outputnya bisa sesuai, manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat gitu, dan tadi ya mungkin sustainable gitu. Mungkin ada beberapa program yang memang aku ngelihatnya ad hoc gitu ya, nggak sampai memenuhi sustainability factor, cuman oh oke, ini yang mampu dilakukan perusahaan, and then itu yang kita kerjakan itu. Jadi memang aku selalu ingat motoku tuh be responsible itu start from yourself teman-teman. Jadi kita harus tanggung jawab dulu sama diri kita, and then kita ikut organisasi, tanggung jawab sama organisasinya, tanggung jawab sama kepanitiaannya. Kalau dikasih amanah ini kerjain gitu ya, jangan nemuin kesulitan langsung tuh aduh nggak mundur, mundur, udah deh. Gimana nanti teman-teman mau nge-handle amanah sebesar perusahaan gitu. Jadi be responsible start from yourself, your community, your college gitu kan, sampai nantinya teman-teman bisa handle your responsibility from your company gitu. Thank you Lela. Oke, terima kasih Mas Fardan, tetap survive untuk hidup dan bertanggung jawab gitu ya. Nah, Mas Yosep, apakah pertanyaannya sudah terjawab nih? Oke, sudah menjawab. Nah, next nih aku bakal ngajak teman-teman dan pembicara dan yang lainnya buat main games. Nah, kita kali ini akan main games salah atau benar. Nah, rules-nya aku bakal bacain pernyataan-pernyataan statement ya tentang Mbak Gali dan Mas Fardan. Nanti teman-teman bisa jawab di chat apa ya, kayak oi gitu. Nah, nanti dari panitia bakal memilih untuk yang pertama, terus nanti dijawab gitu. Nah, pertama nih
langsung aja ya guys, siap-siap karena ini bakal dapet hadiah guys. Nah, hadiahnya itu berupa ya pokoknya saldo bisa buat beli di Tokopedia besok 99 lah teman-teman gitu. Nah, aku kalau boleh ikut nih bakal ikut gitu karena lumayan banget gitu. Nah, yang pertama ini ada Mas Fardan adalah senior associate di Tokopedia, tepat dan social license. Nah, benar atau salah nih teman-teman? Boleh langsung nih di komen nih di kolom chat. Mana nih? Atau aku aja nih? Oke, rame banget nih. Ya, nah yang pertama nih udah ada. Wah, sayang banget nih tiba-tiba Fatihah Nurul. Ini jawabnya gini. Nah, ini udah bener nih dari Prima Miftahul Oid gitu. Nah, Prima boleh dong jawabnya apa nih? Salah. Halo, Halo jawabannya Prima, boleh on mic. bener banget. Bener banget. Yakin nih sama jawabannya? Kalau nggak hangus loh nih. Yakin banget dong. Harus yakin dong. Gimana Prim? Bener? Apa salah nih? Yakin banget bener-bener. Beneran nih? Bener ya nih? Iya. Oke, tapi sayang sekali kamu belum beruntung karena ayo atau nggak nih salahnya di mana? Bukan Gimana tuh social salahnya? license. Iya, Oh, Pak Kris nih malah Pak Kris yang bener. fokus nih dari awal mendengarkan. Wah, gimana nih guys? Ini hadiahnya buat Pak Kris aja buat check out besok 99 apa ya gimana nih? Langsung dikoreksi sama Pak Kris nih. Oke. Ayo dilanjut. Oke. Tadi bukan social license ya, konsep social license itu hubungannya dengan social license to operate. Ya, benar Kalau banget. yang di tempat Mas Fahran kan bukan social license. Social license itu target, jadi kita melakukan CSR itu tujuannya untuk bagi terutama tadi kan perusahaan-perusahaan yang bergerak di mining ya, yang disampaikan oleh Mas Farhan tadi. Kalau perusahaan yang bergerak di tambang, mining itu melakukan CSR dengan tujuan untuk social license to operate supaya apa? Ya masyarakat tidak protes dengan mereka memberi license sosial, memberi izin sosial atas beroperasinya perusahaan tersebut. Kalau Tokopedia kan karakternya bukan perusahaan seperti itu. Dijebak itu sama Mbak Mbak moderator itu. Ya, Pak. Terima kasih sudah membenarkan, Pak. Terima kasih. Oke, ini Pak Kris ini benar-benar fokus ya teman-teman dan sudah berpengalaman tentunya. Nah, kita jadi dapat ilmu baru. Oke, Mbak Prima, jadi bisa coba lagi. Nah, ini gimana nih guys? Panitia boleh dibicarakan di belakang. Ini Pak Kris bakal dikasih saldo Tokopedia 99 nggak nih teman-teman? Gitu ya. Kirim saldo GoPay apa? Oh, lumayan untuk GoFood. Oke, baik. Nah, next kita ada pernyataan kedua. Mulai ya nih. Dengan Halo, Laila. Mungkin aku coba lanjutin ya untuk pertanyaan kedua sambil menunggu Laila. Jadi di sini ada pernyataan kedua nih, yaitu planet, people, and profit adalah triple bottom line dalam CSR. Lalu jawabannya apakah true atau false menurut teman-teman?
kodenya dulu ya. Wait. Oke, di sini udah ada yang ngejawab nih. Dari yang pertama itu ada Mas Ari. Gimana nih Mas Ari jawabannya? Benar Raffi. Oke, yakin nih Mas Ari jawabannya benar? Sudah dikunci? Kayaknya benar. Wah, kok kayaknya sih? Harus yakin dong, gak boleh kayaknya. Soalnya ada pertanyaan ini kayak yakin apa enggak, jadi saya agak ini nih, agak ragu. Tapi ya udah nggak apa-apa, saya jawab benar aja. Oke, jadi aku simpulin kalau Mas Ari udah yakin dengan jawabannya. Oke, jadi jawabannya itu adalah true. Jadi jawaban Mas Ari benar karena seperti yang tadi kita lihat ya di PPT-nya Bagali, triple bottom line itu adalah planet, people, dan profit. People social performance, terus ada planet environmental, dan juga profit economic performance. Jadi selamat buat Mas Ari atas jawabannya. Weh, nanti silakan menghubungi panitia Mas Ari untuk mendapatkan hadiahnya. Oke, ini kita mau lanjut lagi kan nih untuk pertanyaan ketiga. Oke, kalau misalkan semuanya udah siap, mungkin aku lanjut untuk pertanyaan ketiga ya. Jadi di sini ada pernyataan Nakamate dan Nakamentor merupakan volunteering program dari Tokopedia. Namun Nakamate adalah program yang lebih kecil dari Nakamentor. Jadi gimana nih jawabannya teman-teman? True atau false? Wow, langsung banyak ya ngejawab. Oke, nah di sini yang pertama ada Mbak Nia Anisatul nih. Dia udah mengucapkan kodenya. Oit, gimana nih Mbak Nia jawabannya? Ini selamat sore. Ini saya antara yakin nggak yakin ya. Dan juga. Jadi Nakamate dan Nakamentor itu tadi kan menurut saya itu mungkin benar karena yang sependengaran saya tadi karena jaringan juga kurang bagus. Nakamate itu kan disebut sebagai kayak panggilan juga ke karyawan gitu. Terus Nakamentor itu di atas Nakamate di mana mereka tuh perannya itu macam-macam gitu loh, nggak cuma jadi karyawan atau sekedar mentor, tapi juga berperan juga untuk gerakannya dari Tokopedia, berbagai programnya juga di CSR juga gitu. Bismillah, nggak tahu deh. Ini gimana nih Bania, udah yakin dengan jawabannya belum nih? Bismillah, masih ada kesempatan untuk ngubah jawabannya nih. Bismillah, yakin, kalau salah berarti bukan rezeki. Oke. Jadi jawabannya benar ya, true. Gimana? Bania jawabannya true bukan? Iya, tadi saya jawab true. Nah, ini sayang sekali nih Bania karena jawabannya salah. Jadi yang benar itu adalah Nakamentor merupakan program yang lebih kecil dari Nakamante begitu. Jadi mohon maaf banget nih, belum beruntung kali ini. Mungkin bisa dicoba kalau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Bania. Terus selanjutnya Laila udah bergabung belum ya? Halo Mas Raffi, udah. Halo, mohon maaf ya. Gak apa-apa. Ini sinyalnya nih ngeghosting banget, PHP banget kayak doi gitu loh. Oh, udah doi sekarang? Belum sih, sosokan aja. Oke, silakan Laila dilanjut. Mas Raffi dan Mbak Laila. Iya, gimana Pak? Tadi kok yang pertama terus hadiahnya diberikan ke saya tuh gimana? Enggak, saya jangan dibuka aja lagi. Jadi saya jadi kan dijebak itu social license kan sebenarnya social impact associate ya Mas Fardan ya. Yeah. Dijebak dengan saya itu mau mengatakan dijebak itu pertanyaannya, kok malah hadiahnya ke saya, dibuka lagi aja nanti saya dimarahin Mbak Sita nanti kalau diberi hadiah. Soalnya tadi kebetulan Pak Kris bilang di sini sebagai peserta mungkin Pak Kris juga bisa mendapat kesempatan nih buat mendapatkan hadiah. Iya, kan apa aja dibuka lagi aja itu bisa di Mas Fardan tuh diberi kesempatan untuk yang bertanya misalnya. Mungkin dari Mas Fardan atau Bagali nih mau mencoba memberikan pernyataannya. Nanti bisa teman-teman jawab gimana Bagali dan Mas Fardan. Bener banget. Kita main bareng Bagali dan Mas Fardan nih. Masih ada satu saldo lagi nih yang belum yang belum memiliki pemiliknya nih. Dua kan Mas? Oh iya, dua. Maaf. Ada dua. Masih ya. ada dua. Aduh, banget.
Pas banget nih Mas Raffi. Saya kira udah diambil Pak Kris tadi. Oke, masih ada 2 saldo lagi nih. Gimana teman? Gimana nih? Mas Fardan dulu boleh, silahkan. Mas Fardan gimana? Punya pernyataan atau pertanyaan yang bisa diajukan kepada teman-teman semua di sini? Oke, mungkin kalau aku agak di luar dari bahasan kali ya, yang sedikit unik gitu. Tadi teman-teman kalau dengerin di awal, kenapa sesama karyawan Tokopedia nyebutnya nakama gitu. Kalau ada yang tahu boleh. Ayo, gimana teman-teman? Oke nih, ada tadi sebentar, ada Martian Vinen. Silakan nih, gimana jawabannya? Halo? Halo Kak. Halo, gimana? Jadi nakama itu merupakan suatu sebutan bagi sesama. Suaraku masuk nggak ya Kak? Masuk, aman. Oh, ya. Jadi nakama itu merupakan suatu sebutan dari bahasa Jepang. Kalau nggak salah dengar ya tadi ya. Yang digunakan oleh Tokopedia untuk menyebut sesama rekan kerjanya. Itu karena nakama itu tadi bersifat membangun kalau nggak salah atau gimana ya? Halo, suaraku masuk Kak? Iya masuk. Gimana jawabannya? Nakama kan merupakan suatu bahasa dari bahasa Jepang yang artinya teman dari bahasa Jepang. Itu terinspirasi dari kisah komik populer asal Jepang, saya lupa namanya, tapi itu artinya teman sih Kak. Jadi digunakan oleh Tokopedia untuk menyebut sesama rekan kerja. Jadi kayak gitu Kak. Tapi saya juga ragu sama jawaban saya sih Kak. Itu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Gimana nih Mas Fardan jawabannya? Ya, jawabannya betul. Jadi nakama itu terinspirasi dari komik One Piece. Ya, jadi, betul sekali. Memang CEO kita senang banget One Piece gitu. Jadi dinilai kita sama-sama bergerak ke satu tujuan gitu. Kita ada di satu bahtera yang satu kapal di mana kita mau menuju ke satu tujuan yang sama gitu. Tapi kita sebagai teman atau keluarga gitu. Oke, keren banget. Nih Vinet. Selamat ya. Selamat Anda mendapatkan bisa buat check out lah 99 besok gitu. Oke, next Mbak Gali nih. Boleh dedikasi pernyataan satu lagi. Oke, pertanyaan aja, seru-seruan aja ya ini teman-teman. Kalau teman-teman tadi fokus ya melihat PPT gitu, pertanyaannya adalah berapa jumlah perusahaan yang mengikuti proper di tahun 2019? Oke, langsung Cara menjawab ini berarti ya Mbak Gali. Berat, pertanyaannya berat itu. Yang pertama nih ada langsung nih. Boleh dijawab Nia Anisatul, silahkan. Aduh, saya lagi deg-degan nih. Boleh minta waktu sebentar nggak? Soalnya saya sempat nyatet. Boleh gak nih guys? Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa deh. Boleh kok, ini kita kasih waktu berapa nih kira-kira? 15 detik cukup? Oke, cukup. Yuk. Allahumma. Keren banget nih Mbak Anissa tuh sampai mencatat materi-materi yang udah dipaparkan. Pertanyaannya boleh diulang nggak tadi? Oke, berapa perusahaan yang mengikuti proper di tahun 2019? Oke, langsung aja nih. Oke, saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. 2045 perusahaan di 2019 dan di 2020 2038 perusahaan. Oke, Mbak Gali gimana nih jawabannya? Ya, betul. Selamat, congratulations, akhirnya mendapatkan saldo. Gagal sekali, jangan menyerah guys. Yes. Hari ini kita mendapatkan ini ya, motivasi dari Mbak Nia Anisatul, jangan pernah menyerah. Iya, dan Mbak Gali dan semuanya.
Yeay. Selamat untuk teman-teman yang memenangkan games ini, nanti bisa menghubungi panitia ya untuk yang menang gitu. Nah, ini gamesnya udah asik banget nih, kita ngajak tadi 2 pembicara buat aktif juga untuk bermain games. Nah, kita dari Kapstra punya kenang-kenangan buat pembicara kepada Mas Fardan dan juga Mbak Gali, sebuah sertifikat untuk yang bertugas boleh ditampilkan. Kita nanti akan berfoto bersama. Gimana nih formatnya teman-teman? Oke, yang pertama ini sertifikatnya akan diberikan kepada Mas Fardan. Nanti Mas Fardannya bisa di spotlight gitu, jadi seperti penyerahan gitu. Oke, siap. Oke, thank you. Sudah sekali lagi terima kasih banyak bagi teman-teman Kapstra terutama gitu ya, rekan-rekan akademis juga dari UGM. Itu terima kasih banyak kesempatannya, semoga ada lah yang bisa. Putus-putus nih aku suaranya. Laila, suaranya putus-putus lagi mungkin. Foto bisa ya, langsung aja on mic. Aja kali ya. Oke. Mungkin tim Dokum bisa mulai mendokumentasikan, dikasih aba-aba ya, supaya bisa gaya dulu Mas Fardan nih. Yap, betul. Oke, aku ini ya, kasih aba-aba ya Mas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Mas Fardan. Terima kasih Mas Fardan. Next kita akan penyerahan sertifikat kepada Mbak Gali. Nah, bisa yang Suaranya putus-putus ya Laila ya? Iya, sepertinya Laila suaranya putus-putus lagi nih. Terima kasih juga nih buat Laila untuk effortnya hari ini. Terima kasih teman-teman. Lalu ini ada sertifikat juga buat Gali, buat Mbak Gali. Mohon maaf Mbak, atas Bisa dikasih aba-aba lagi ya. Iya, mungkin coba saya ini ya, kasih aba-aba. Halo. 1, 2, 3. Baik, sudah. Ini bisa buat jaminan nggak ini sertifikatnya? Bisa Mbak, ini bisa jadi jaminan nanti. Oke, terima kasih Mbak Gali. Nah, Laila, gimana Laila? Halo, mohon maaf ya teman-teman. Sinyalnya emang halo. Suaraku sama videoku udah bisa lancar ya? Lancar, Laila. Oke, terima kasih konfirmasinya. Mohon maaf ya dari tadi keluar masuk gitu. Nah, ini udah lengkap nih sesi acaranya dari awal sampai akhir, dan juga penyerahan sertifikatnya juga sudah lengkap banget. Perfect kalau kata aku mah ini, karena pembicaranya ini sangat expert gitu ya di bidangnya, jadi kita mendapatkan ilmu-ilmu baru. Nah, sebelumnya buat kenang-kenangan kita bisa foto bersama ya teman-teman. Ya, silahkan yang belum on cam bisa di on cam kan dulu biar cakep-cakepnya kelihatan nih. Sesi dokumentasi sudah siap. Ayo teman-teman yang masih off cam, masih panitia tunggu. Di slide kedua nih masih banyak banget yang off cam. Oke, halo sesi dokum, bisa dikasih aba-aba ya. Laila. Teman-teman masih kita tunggu ya untuk on cam. Aku hitung sampai 10, kalau misalkan belum ada yang off cam lagi aku mulai ya sesi dokumentasinya. 1, 2, 3, 4, kelamaan sampai 5 aja, 5. Oke. Sekarang teman-teman
aku mulai ya sesi dokumentasinya. Jadi di sini ada 3 slide. Aku akan 3 kali screen capture gitu. Dimohon pertahankan gayanya sampai slide ketiga, sampai 3 kali foto ya. Terima kasih. Oke, yang pertama, di slide pertama 1, 2, 3. Oke, sekarang di slide kedua 1, 2, 3. Lalu terakhir di slide ketiga 1, 2, 3. Baik, semuanya udah dapat nih screen capture ya. Monggo Lela, aku balikin ke kamu. Oke, nah kita udah foto bersama, udah lengkap pokoknya ya. Kita akhirnya menuju ke sesi penghujung acara, yaitu penutupan. Nah, alangkah baiknya kita tutup dengan doa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, berdoa tidak akan pernah cukup, dan terima kasih untuk semua teman-teman, dosen, dan juga pembicara yang sudah berperan aktif mengikuti AADC di sore hari ini. Dari siang sampai sore, gak kerasa ya, karena kita ngobrol-ngobrol terus gitu, asik kan. Nah, saya undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.